Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1104 banding 1104. Saat itu, para pendahulu dari benua Douluo telah membayar harga yang besar untuk arai besar Dewa Darah. Selain 6.000 tahun peningkatan, arai besar darah dewa selalu sangat efisien dalam memanfaatkan roh langit dan bumi. Selain itu, ia mendapat umpan balik energi kehidupan dari Life Seed. Ini tidak diragukan lagi menyelesaikan masalah kekuatan Dewa Darah menjadi satu-satunya sumber kekuatan. Alis Black Monarch terjalin erat. Dia melihat rentetan tanpa henti dari tombak naga emas di udara dengan mata berbinar-binar. Dia juga mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin saat dia melahap energi abisal. Meskipun mereka masih bisa kehilangan energi abisal ini untuk saat ini, itu masih melemahkan energi asal pesawat abisal. Selain itu, musuh mereka sudah membunuh dua Raja Abisal. Lorong Abisal bukanlah jalan satu arah, jadi itu terbuka untuk invasi. Dia bisa merasakan bahwa manusia di hadapannya ini memiliki tubuh yang tidak terlalu kuat, atau setidaknya, itu belum pada tingkat yang dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun, masalahnya adalah bahwa meskipun manusia ini terlihat lemah, kecepatan pertumbuhannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk abisal manapun. Begitu manusia ini berkembang menjadi dewa setengah dewa, dengan senjata miliknya, dia bisa saja menghancurkan jurang maut. Jika tidak ada yang lain, kehadirannya akan membuatnya sangat sulit bagi pesawat abisal untuk menyerang dunia manusia lagi. Ketika pikiran Raja Hitam melintas di benaknya, niat membunuh di matanya begitu besar sehingga tampaknya memiliki substansi. Tidak heran Raja Sage, yang telah tertidur nyenyak ketika dia menunggu jurang untuk berevolusi menjadi alam surgawi, telah bangun dan ingin menerobos bagian ini terlepas dari harga. Benar-benar ada manusia yang bisa mengancam keberadaan mereka saat ini. Tidak peduli apa, mereka harus membunuh manusia ketika dia masih di buayan. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Raja Hitam bersinar lebih terang. Namun, dia tidak bertindak gegabah. Bahkan ketika 4 Raja Abisal di sekitarnya ingin pergi, dia masih menunggu dengan tenang. Dia sedang menunggu kesempatan. Dihakimi oleh Blood Gods Great Arai manusia, dia memperhitungkan bahwa peluang mereka untuk menerobos secara paksa tidak akan tinggi. Rentetan di pesawat itu terlalu kuat. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa menjamin bahwa dia sendiri bisa pergi dari ini. Jika salah satu Raja Abisal lainnya mati lagi, maka inti jurang maut akan terguncang sekali lagi. Dia percaya bahwa kesempatan akan muncul. Itu akan menjadi momen di mana mereka akan bertaruh untuk keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi mereka dalam satu gerakan. Untaian hitam berputar di sekitar tangan Raja Hitam dan membentuk struktur yang menyerupai jaring besar di udara. Itu terus melahap dan menyerap energi abisal di udara dan memasukkannya ke celah-celah. Retakan melengkung saat dibuka dan ditutup, berganti ukuran terus-menerus. Ketika mereka ditekan oleh Blood Gods Great Arai, mereka akan menyusut, tetapi ketika dihadapkan dengan dampak penuh dari pesawat abisal, mereka akan mengembang. Perubahan konstan ini saling terkait satu sama lain dan lebih banyak makhluk abisal muncul dari retakan. Tang Wulin melanjutkan serangan makhluk abisal ketika dua Raja Abisal muncul dari antara makhluk abisal. Meskipun mereka bukan dari peringkat monark, mereka jelas ahli catatan abisal. Blood One mengatur susunan besar saat dia mengamati kondisi pesawat abisal di bawahnya. Pandangannya seperti sumur kering, tidak bergerak dengan sedikit pun riak. Dia tidak terlalu khawatir saat ini. Arai hebat darah dewa sudah dalam ayunan penuh. Jika pesawat abisal ingin mempertahankan retakan, mereka harus terus membayar mahal. Meskipun energi abisal akan dikembalikan kepada mereka, tidak mudah bagi mereka untuk mengubah energi daur ulang menjadi kekuatan tempur. Jika gesekan ini berlanjut, selama mereka tidak menembus segel pada akhirnya, mereka pasti akan mengalami pukulan hebat pada jumlah mereka. Mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memulai pasang abisal lain dalam ratusan tahun. Dengan Blood Gods Great Arai menerima input dari Life Seed, kondisinya saat ini tidak bisa lebih baik. Tang Wulin didukung oleh jajaran besar. Blood One yakin bahwa kecuali dewa yang sebenarnya muncul, tidak ada yang bisa berharap untuk melewatinya. Tang Wulin berada di bawah peningkatan arai besar darah dewa. Setidaknya, di lokasi ini, dia adalah setengah dewa yang sangat kuat. Bukan karena dia telah mencapai peringkat ini sendiri. Itu karena, dalam proses serangannya,
dia telah memanfaatkan roh langit dan bumi yang mengeluarkan gelombang kejut energi. Bahkan jika raja yang paling kuat dari pesawat abisal tiba, itu mungkin tidak dapat keluar dari lorong. Juga, dengan adanya life seat, siapa yang berani mengambil risiko hidup mereka melawan Tang Wulin? Itu adalah tombak naga emas yang bahkan bisa melahap benih pesawat. Oleh karena itu, ketika Tang Wulin berdiri dengan mantap dan mempertahankan pembomannya, Blue Tuan tahu bahwa tidak ada cara bahwa tentara Dewa Darah akan kehilangan perang ini lagi. Bahkan dia tidak berharap Tang Wulin dapat menjadi pilar untuk menekan pesawat abisal ketika dia bahkan tidak memiliki basis budidaya 7 cincin. Ketika dia melihat Tang Wulin, melayang di udara dengan baju besi emasnya yang bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, dia merasa bersalah untuk pertama kalinya. Dia menyesal menggunakan taktiknya untuk menghalangi Tang Wulin sehingga putrinya tidak akan terlalu dekat dengannya. Dia bisa melihat bahwa pemuda ini memikul beban yang luar biasa berat untuk seseorang yang begitu muda, tetapi dia juga memiliki potensi dan kekuatan besar yang jauh melampaui usianya. Sebagai seorang pejabat tinggi di pasukan, tentu saja, dia mengerti apa itu arai besar darah dewa. Dia terkejut bahwa dia bisa mempertahankan seluruh susunan hebat pada tingkat seperti itu menggunakan kekuatan Tang Wulin saja. Ini berarti bahwa selama dia ada di sini, hampir tidak mungkin pesawat abisal keluar dari lorong. Tanpa ragu, setelah pertempuran ini, Tang Wulin akan sangat terkenal di ketentaraan. Prestisenya bahkan mungkin melebihi Zhang Huanyun ketika dia pada usia yang sama. Bagaimanapun, meskipun Zhang Huanyun sangat berbakat dengan bakat alami, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga jalan abisal sendirian. Selama Tang Wulin setuju, tidak ada keraguan bahwa cermin cerah Douluo Zhang Huanyun tidak diragukan lagi akan meninggalkan jabatan komandan tentara darah dewa kepadanya. Ini karena tidak ada orang yang lebih cocok darinya. Dia pasti akan mendapat dukungan dari seluruh pasukan. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menyesalinya sekarang, tetapi pemuda ini tampaknya tidak menyimpan dendam, untungnya. Ketika dia memikirkan hal ini, tatapannya tidak bisa membantu tetapi mencari putrinya di antara massa. Dia menemukan Long Yuxue cukup cepat. Sebagai kepala Secret Service, tugas Long Yuxue di medan perang adalah memberikan dukungan di tempat yang paling dibutuhkan. Dia harus selalu siap untuk mendukung garis depan dengan serangan jarak jauh. Meskipun dia terus bergerak, matanya tidak pernah meninggalkan sosok emas yang melayang di udara. Oh, putriku tersayang, mata tajam apa yang kamu miliki? Saya harap Anda benar-benar mendapatkan kesempatan. Petik 1. Long Tianwu tertawa seolah mengejek dirinya sendiri. Mulai saat ini, ia sama sekali tidak berniat mencegah putrinya mengejar Tang Wulin. Dia tidak bisa tidak berpikir dengan geli bahwa benua Douluo adalah tempat di mana kekuatan adalah kebajikan terbesar seseorang. Bahkan jika lawan yang harus dihadapi oleh pemuda ini di masa depan sangat kuat, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri dengan kemampuannya. Tepat ketika pikiran dan emosi Long Tianwu berubah, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya dengan erat. Rasa dingin dunia lain tiba-tiba mencengkeram hatinya. Rasa dingin ini melonjak dalam dirinya dengan cara yang paling aneh. Sebagai seorang ahli titel Douluo Reng, indranya sangat tajam. Ini buruk. Ada yang tidak beres. Petik 1. Long Tianwu menoleh ke sumbernya secara naluriah saat dia mengandalkan akal sehatnya. Tampaknya tidak ada perubahan di tempat di mana pandangannya jatuh. Namun, tatapannya tiba-tiba jatuh pada prajurit tentara Dewa Darah. Ini adalah seorang prajurit yang bertugas mengendalikan meriam jiwa. Gerakannya dan tidak tampak aneh. Namun, dalam pengertian Long Tianwu, dia jelas merasa bahwa prajurit ini berbeda dari yang lain. Jiwa bela dirinya adalah es salju, dan di medan yang dipenuhi es dan salju ini, indranya lebih peka daripada para pakar dengan peringkat yang sama. Karena sedikit gangguan, dia tidak fokus pada medan perang utama. Itulah mengapa perubahan itu tampaknya terjadi dengan cepat. Long Tianwu tidak mengeluarkan suara. Dia mulai mendekati prajurit ketika dia diam-diam memanfaatkan kekuatan jiwa tubuhnya, mempercayai penilaiannya sendiri. Namun, pada saat itu, prajurit itu sepertinya merasakan sesuatu juga. Dia tiba-tiba berhenti menembakkan meriam jiwa di tangannya. Dia berdiri tegak, berbalik, dan menatap Long Tianwu. Apa yang Long Tianwu lihat adalah wajah muda. Wajahnya memiliki senyum tipis, tetapi senyum itu muncul benar-benar menyeramkan di mata Long Tianwu. Detik berikutnya, prajurit itu bergerak.
Dia langsung berubah menjadi gumpalan asap. Dia bukan satu-satunya. Di arah yang berbeda, 8 tokoh lainnya juga bergerak. Jumlah mereka ada 9. Mereka tampaknya menerkam 9 dewa darah pada saat yang sama. Mereka semua bergerak dengan kecepatan luar biasa dan tubuh mereka dengan cepat ditutupi oleh baju perang. Mereka semua memiliki baju tempur pertempuran 3 kata, dan aura basis kultivasi mereka juga menyarankan bahwa mereka memiliki gelar Doulu Oreng. Mengerikan, aura jahat yang kuat keluar dari tubuh mereka. Untuk sesaat, Blood God's Great Array dipukul dengan aura jahat dari luar dan meskipun stabil, jelas terguncang sebentar. Bab 1105-1105. Tanpa ragu, arai besar darah dewa sangat kuat. Ia bahkan bisa dianggap sebagai susunan yang paling kuat di seluruh planet Douluo. Namun, ia memiliki kekurangannya sendiri juga. Arai ini hanya efektif terhadap makhluk dari pesawat lain. Kekuatan planar yang dibentuk oleh roh surga dan bumi hanya akan mengusir orang luar. Itu tidak akan berdampak pada makhluk hidup dari pesawat yang sama. 9 sosok yang tiba-tiba berlari keluar barusan bukan dari pesawat abisal, tidak ada keraguan tentang ini. Namun, mereka telah dibebankan secara langsung pada 9 dewa darah yang mempertahankan susunan besar tanpa pertimbangan untuk kehidupan mereka sendiri. Perubahan ini terlalu mendadak. Itu sangat tiba-tiba sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Raja Hitam yang dengan dingin mengamati jalan keluar lorong dari kedalaman jurang mengambil kesempatan ini dan membuatnya bergerak. Dia memimpin 6 Raja Abisal dan diduga menyerbu ke arah pintu keluar. Ini adalah serangan bersama dari dalam dan luar, berdampak pada musuh mereka dari kedua sisi. Ya, ini adalah kesempatan yang Raja Hitam tunggu. Ini adalah peluang yang diciptakan oleh mitra mereka. Situasi yang awalnya sudah stabil tiba-tiba berubah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bahkan Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan tidak pernah berpikir bahwa ini mungkin. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memiliki musuh dalam barisan mereka sendiri di gunung salju yang begitu terpencil, apalagi jumlah mereka begitu banyak. Cermin cerah Douluo Zhang Huanyun mengawasi seluruh medan perang. Dia adalah yang tercepat untuk bereaksi terhadap perubahan yang tiba-tiba. Ketika Long Tianwu merasakan ada sesuatu yang salah, dia segera memberitahunya melalui telepati. Namun, musuh mereka juga bereaksi dengan cepat. Mereka menerkam Dewa Darah pada saat yang sama dan membuat mereka bingung. Master Armor Tempur 3 kata yang menyerang Blood One menyeringai. Seberkas cahaya tiba-tiba naik dari belakangnya dan ditembak ke arah Zhang Huanyun. Masa cahaya baru saja muncul ketika meledak dengan cahaya kemasan menyala. Aura logam padat meletus dengan liar. Bagaimana mungkin Zhang Huanyun tidak mengenalinya? Ini adalah amunisi jiwa tetap peringkat 9. Kekuatan destruktif dari benda ini bisa mengubah gunung menjadi tanah datar. Selain itu, ada banyak tentara Blood God Army di medan perang sekarang. Dia tidak ragu. Bright Mirror Domain milik Zhang Huanyun langsung dibuka. Itu langsung menelan amunisi jiwa tetap peringkat 9 itu. Pada saat ini, komandan pasukan Dewa Darah ini telah menunjukkan ketegasannya. Dia bahkan tidak melirik 9 Dewa Darah. Setelah melahap amunisi jiwa tetap dengan domain cermin cerahnya, ia dengan cepat pindah ke bagian dalam arai besar Dewa Darah. Dia mengayunkan tangannya dengan kuat dan amunisi jiwa yang tetap langsung terbang menuju 7 Raja Abisal yang sedang mengisi ke atas. Zhang Huanyun tahu betul bahwa tidak mungkin baginya untuk mengurus kedua belah pihak sekaligus. Dia hanya bisa memilih untuk melepaskan amunisi jiwa tetap di satu sisi. Meskipun musuh di luar sangat kuat, mereka masih memiliki seluruh tentara Dewa Darah untuk bertarung melawan mereka. Musuh di dalam adalah yang paling menakutkan. Jika mereka membiarkan Raja-Raja Abisal yang dipimpin oleh Raja Hitam untuk mencapai dunia mereka, itu akan menjadi bencana yang benar-benar bencana. Itu sebabnya setelah dia mengumpulkan amunisi jiwa tetap dengan domainnya, dia muncul di dalam arai tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 ini untuk memblokir Raja Hitam dan para ahli lainnya. Serangan amunisi Sol peringkat 9 yang sangat mengerikan bahkan limit Douluo tidak akan mau menghadapinya secara langsung. Kalau tidak, bagaimana mungkin amunisi jiwa tetap peringkat 12 menghancurkan seluruh Akademi Shrek? Tidak ada keraguan bahwa pilihan Zhang Huanyun benar. Jika dia ditahan di luar, masalah di dalam hanya akan memburuk. Namun, 9 Dewa Darah tampaknya telah terpengaruh pada saat yang sama. Long Tianwu adalah yang paling cepat bereaksi.
Dia akhirnya memblokir musuh yang dia temukan sebelum dia mencapai Blood Eight. Dia memblokir lawannya dengan serangan seperti badai salju. Namun, musuhnya ini juga tangguh dalam kekuatannya. Kepulan asap abu-abu meletus dari tubuh lawannya. Es salju yang dilepaskan dari tubuh Long Tianwu langsung berwarna abu-abu. Jeritan memekakkan telinga dan ratapan menakutkan segera mengelilingi Long Tianwu. Tuan jiwa jahat, Long Tianwu melolong marah. Dia mengangkat lengan kanannya di depan dirinya sendiri. Sebuah kerucut es berwarna biru naik dari tanah. Sebuah pemandangan yang menarik muncul begitu kerucut es naik. Salah satu dari 9 roh langit dan bumi di udara jatuh di atas kerucut es yang membuat kerucut es tiba-tiba membesar. Semua aura menyeramkan itu langsung membeku. Bimbingan roh es. Karena Blood God Army mampu menjaga pesawat abisal selama 6.000 tahun, keterampilan mereka secara alami luar biasa. Ini terutama berlaku bagi para ahli dari keluarga yang menjaga perjalanan abisal selama beberapa generasi. Mereka semua sangat kuat. Dibandingkan dengan tuan jiwa biasa, kekuatan tuan roh jahat berbohong terutama dalam kejahatannya. Namun, ketika mereka dihadapkan dengan penguasa jiwa yang benar-benar kuat, mereka kebanyakan tidak bisa menang. Ekspresi tuan roh jahat berubah saat dia dengan cepat mundur. Dia di sini untuk melakukan penyergapan, tetapi dia tidak ingin mati di sini. Ketika aura Spirit es diinfus, dia hanya merasa seolah jiwanya sendiri akan membeku. Kekuatan tuan roh jahatnya sangat lemah. Long Tianwu tidak menindaklanjuti dengan serangan lain. Kerucut es melesat dengan kecepatan kilat. Itu membawa aura roh es itu dan melesat ke arah roh jahat lain di sisi lain. Prioritasnya saat ini adalah untuk menyelamatkan 9 Dewa Darah. Keuntungan terbesar dari tuan jiwa jahat ini yang muncul tiba-tiba adalah elemen kejutan mereka. Satu, mereka kehilangan itu, di kerumunan puluhan ribu prajurit tentara Dewa Darah ini, kemungkinan tidak akan menguntungkan mereka. Jadi bagaimana jika mereka adalah Master Armor pertempuran 3 kata? Ini bukan lagi saat di mana judul Douluo bisa mendominasi pasukan besar sendirian. Jika alat jiwa yang kuat memiliki daya tembak mereka yang terfokus, mereka bahkan akan memberikan sakit kepala master paling elit. Alasan serangan 9 tuan jiwa jahat ini adalah untuk menciptakan kesempatan bagi raja-raja abisal dalam petikan itu. Sosok kehijauan yang samar, yang juga merupakan penguasa jiwa iblis yang paling gesit, tampaknya telah mencapai Blood One hanya dalam satu napas. Topeng hijau muncul di kepalanya tanpa ada yang memperhatikan. Hanya mata, hidung, dan mulutnya yang terlihat. Penampilannya tidak terlihat. Pupil matanya berwarna hijau gelap, dan baju perangnya berwarna hijau biru dengan sedikit warna ungu. Orang ini masih agak jauh, tetapi bau busuk sudah keluar dari tubuhnya. Dia membuat lingkaran dengan tangannya dan 2 senjata seperti sabit menebas. Mereka menyerupai 2 ular hijau biru yang merayap menuju Blood One. Tanpa ragu, inti sebenarnya dari arai besar darah dewa adalah darah satu. Setelah Blood One terguncang, tidak mungkin bagi arai besar untuk dipertahankan. Itulah sebabnya tuan roh jahat ini menyerang dengan segala yang dimilikinya dengan serangan pertamanya. Blood One dengan dingin memandangi 2 masa cahaya hijau biru itu. Sinar dingin berkedip di matanya. Dia benar-benar tidak berharap akan ada masalah dari manusia dalam perang yang secara langsung terkait dengan kelangsungan hidup umat manusia. Para master jiwa jahat gila ini telah memilih untuk bergabung dengan pesawat abisal. Tidak mengherankan bahwa pesawat abisal mampu memecahkan bagian utama dan meluncurkan gelombang abisal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa ragu, semua ini sudah direncanakan. Untuk berpikir bahwa Roh Kudus Cult berani berkolusi dengan pesawat abisal. Ini hanya mendorong seluruh benua Douluo ke jalan kehancuran. Tidak masuk akal untuk berpikir bahwa ada orang yang mau menenangkan makhluk jahat ini, orang yang bahkan tidak peduli dengan kehidupan umat manusia. 2 sinar hijau biru tercermin di mata darah satu. Dia mengangkat tangan kirinya dan pedang panjang sekitar 4 kaki muncul di tangannya. Dia menebas dengan pedang di tangan kirinya dengan gerakan ringan sambil mempertahankan arai besar darah dewa. Sepertinya tebasannya ini tidak memiliki daya tembak, juga tidak ada aliran energi. Namun, ekspresi tuan roh jahat yang mengenakan topeng kepala hijau berubah sangat. Ini karena dia jelas merasa bahwa ketika Blood One menebas dengan pedangnya, seluruh orangnya tampaknya telah menghilang. Saat dia menghilang, dia benar-benar bergabung dengan lingkungannya. Elemen dari setiap atribut langsung menjadi bagian dari dirinya. Semua elemen di bawah bimbingannya.
Apakah dia mempertahankan arai besar darah dewa? Bagaimana mungkin dia masih memiliki kemampuan seperti itu? Selain itu, kekuatan spiritualnya. Bab 1106 banding 1106. Dua ular hijau biru langsung hancur. Kesadaran pedang yang tak terlihat diam-diam jatuh di tubuh Tuan Roh Jahat itu. Tuan Roh Jahat hanya punya cukup waktu untuk mengangkat sabit di hadapannya untuk dipertahankan. Sabit itu hancur saat berikutnya. Armor perang di dadanya pecah dan hancur berkeping-keping. Dia menaburkan topeng wajahnya sendiri dengan seteguk darah segar saat dia terhuyung mundur. Sekte Roh Kudus sudah sangat memikirkan Master Sekte Tang Sekte, Master Aola Douluo Hall, dan Douluo Herles. Mereka juga tahu bahwa jumlah energi yang dia butuhkan untuk mempertahankan susunan hebat ini menggunakan kekuatan planar sangat besar. Namun, mereka masih meremehkannya pada akhirnya. Dia secara mengejutkan masih memiliki energi yang tersisa dalam proses mempertahankan susunan yang hebat. Selain itu, hanya dengan satu serangan, dia dengan parah melukai seorang master pertempuran tiga kata yang memiliki basis budidaya Hyper Douluo dan bertanggung jawab atas serangan itu. Begitu basis kultivasi seseorang mencapai peringkat tertentu, keuntungan dari Master Roh Jahat tidak ada. Jejak penyesalan muncul di wajah Blue Tuan. Tuan jiwa jahat ini yang menyergapnya memiliki basis kultivasi yang kuat. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh lawannya dengan satu tebasan, tapi sekarang sepertinya itu tidak cukup. Saat ini, para dewa darah lainnya juga disergap. Jika dalam keadaan normal, penyergapan seperti ini akan berakibat fatal bagi mereka. Mereka akan kesulitan untuk membebaskan tangan mereka untuk melawan musuh-musuh mereka. Namun, mereka lebih baik sekarang. Umpan balik dari Life Seed telah mengisi kembali kekuatan hidup yang telah mereka habiskan saat mengaktifkan arai hebat darah dewa. Selain itu, mereka bahkan memiliki energi ekstra untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Darah 2 dan darah 3 telah berhasil memblokir tuan-tuan roh jahat yang menyerang mereka. Tuan-tuan roh jahat ini sekarang dihadapkan dengan serangan dari para ahli pasukan Dewa Darah. Namun, beberapa Dewa Darah mulai dari darah 4 hingga 9 darah tidak memiliki keberuntungan yang sama. Blood Eight adalah yang paling beruntung dari mereka semua. Tuan roh jahat yang menyerangnya telah dihentikan oleh Long Tianwu pada saat pertama. Selain itu, kondisi Blood Nine adalah yang paling genting. Master jiwa jahat yang menyerangnya memiliki basis kultivasi yang lebih unggul darinya. Sebenarnya, ketika Roh Kudus Cult merencanakan serangan mereka, tujuan mereka yang sebenarnya bukanlah untuk menjatuhkan Douluo Chao Dezi yang tak berperasaan. Untuk Dewa Darah lainnya, tujuan mereka adalah untuk memengaruhi mereka jika mereka bisa. Jika mereka tidak bisa terpengaruh, maka mereka setidaknya akan menarik perhatian tentara Dewa Darah dan membuat beberapa gangguan. Poin sebenarnya yang ingin mereka hancurkan adalah Darah 9. Penelitian Holy Spirit Cult tentang Blood God Army tidak baru saja dimulai. Fakta bahwa mereka dapat menunggu di sini membuktikan bahwa mereka sedang menunggu kesempatan ini muncul. Mereka bahkan telah meneliti arai besar darah dewa sampai tingkat yang baik. Dalam darah dewa batalion, orang dengan basis budidaya terlemah tidak diragukan lagi adalah darah 9. Master jiwa jahat yang menyerang darah 9 memiliki basis kultivasi yang lebih besar dari guru jiwa jahat yang menyerang darah 1. Dia bertekad untuk mengalahkan Blood Nine dengan serangan habis-habisannya. Blood God's Great Array harus dikelola oleh 9 orang, dan tidak setiap judul Douluo dapat muncul di antara 9 orang ini. Mereka harus menjalani bertahun-tahun koordinasi dan latihan untuk berhasil mencapai itu. Jadi jika mereka bisa mengalahkan Blood Nine, arai besar Dewa Darah akan dihancurkan semua sama. Kultus Roh Kudus tidak pernah berpikir untuk melawan pasukan Dewa Darah dengan kekuatannya sendiri. Yang mereka inginkan adalah mengeluarkan energi pesawat abisal dan membiarkan pesawat abisal bertarung dengan tentara Dewa Darah sampai mati. Ini akan memulai pertempuran besar berkepanjangan antara pesawat abisal dan seluruh dunia manusia. Terlepas dari siapa pemenang terakhir itu akan sangat mempengaruhi manusia dan makhluk abisal. Ini adalah hasil yang paling ingin dilihat Roh Kudus. Setiap emosi negatif dan hantu mati adalah nutrisi yang bisa mereka ambil. Master jiwa jahat yang muncul sebelum darah 9 adalah seorang wanita dengan kerudung hitam di wajahnya. Ketika dia menyerang, seragam Blood God Army di tubuhnya telah hancur dan menghilang. Armor pertarungannya berwarna hitam pekat seperti tinta dengan lingkaran ungu yang mengalir di dalamnya.
Senjatanya adalah pedang yang benar-benar berwarna ungu hitam. Tidak ada ledakan energi, tetapi ada 3 pasang bayangan dalam bentuk sayap ungu hitam yang melayang di belakangnya. Jika Yuanen Yehui ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa sosok di belakang wanita ini adalah malaikat jatuh, dan malaikat jatuh berpangkat tinggi untuk debut. 6 sayap berarti bahwa itu adalah peringkat judul Douluo. Tuan jiwa jahat ini tidak seperti judul Douluo biasa. Dia langsung menebas 8 kali di sekelilingnya dengan pedang setan bayangan di tangannya. 9 cincin jiwanya juga memanifestasikan diri. 6 hitam dan 3 merah. Cincin jiwa yang saat ini berkedip-kedip adalah cincin jiwa hitam kelima secara berurutan. Tebasan ke-8-nya terbang melintasi udara, dan 8 pintu terang yang gelap gulita muncul di sekelilingnya. Pintu-pintu memblokir pemandangan semua prajurit tentara darah dewa. Dari ke-8 pintu ini, anjing berkepala 3 yang panjangnya lebih dari 5 meter dan tingginya 3 meter keluar dengan liar. 3 kepala mereka melepaskan es, api, dan api gelap. Nyala api dari ketiga elemen itu menyerang segala sesuatu di sekitar mereka. Gerbang neraka, pemanggilan Cerberus. Yuanen Yehui memiliki keterampilan jiwa yang sama. Namun, dibandingkan dengan Tuan Roh Jahat ini, perbedaan kekuatan mereka secara logis tidak ada bandingannya. Ketika 8 Hell's Gates ini muncul, 2 tanduk seperti domba jantan muncul dari kepala wanita itu. Tanduk panjang melengkung ke atas dengan ujung mengarah ke langit. Pedang bayangan iblisnya bersinar terang dan dia menebas darah 9 dengan pedangnya tanpa teknik apapun. Blood Nine hanya merasa bahwa dia seharusnya berada di bawah perlindungan pasukan besar. Namun, dia saat ini merasa sendirian saat menghadapi guru roh jahat di hadapannya. Wajah Tuan Roh Jahat ditutupi dengan kerudung hitam, hanya matanya yang terbuka. Permukaan topeng hitamnya dihiasi dengan pola ungu pudar. Itu terlihat misterius dan indah. Matanya juga sangat istimewa. Mereka saat ini memiliki rona ungu tua. Mereka sama memesona seperti jurang. Bahkan dengan melihat mereka saja orang itu merasa jiwa mereka terperangkap. Pedang itu langsung mencapai darah 9. Ekspresinya berubah. Basis kultivasinya adalah yang paling lemah di antara kelompok. Butuh semua yang dia miliki untuk mempertahankan Blood God's Great Array. Dia tidak punya energi untuk menghadapi serangan yang datang. Selain itu, penyerangnya jauh lebih kuat daripada dia. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di pikiran Blood Nine. Dia menggigit lidahnya dengan kuat dan darah menyembur keluar dari matanya. Lapisan suar mengembang di sekelilingnya. Tanpa ada pilihan lain yang tersisa baginya, ia langsung menyalakan api kehidupannya. Setiap guru jiwa dengan basis budidaya 5 cincin dan di atasnya memiliki kemampuan untuk menyalakan api kehidupan mereka sendiri. Api kehidupan seseorang dapat dengan segera meningkatkan basis kultivasi seseorang. Namun, bahan bakar untuk nyala api kehidupan seseorang adalah energi dan potensi kehidupan seseorang. Setelah dinyalakan, guru jiwa akan cepat kehabisan kehidupan dan akhirnya mati. Darah 9 jelas bisa melihat muatan dari raja-raja abisal batin. Jika mereka tidak bisa menahan tanah mereka di babak ini, itu akan menjadi bencana besar bagi tentara Dewa Darah. Itu sebabnya, terlepas dari harga yang harus mereka bayar, dia tidak bisa membiarkan arai besar Dewa Darah dihancurkan, bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya sendiri. Kembali ketika dia adalah Dewa Darah persiapan, dia sudah memiliki tekad seperti itu. Jika ada kebutuhan, setiap prajurit darah Dewa Angkatan Darat bersedia menyerahkan hidup mereka untuk menjaga bagian abisal. Itu sebabnya tidak ada kesedihan atau rasa sakit di wajahnya. Sebaliknya, ada senyum tipis. Ini adalah kemuliaannya, kemuliaan sebagai mantan 9 darah. Darah 2 baru saja mendaratkan serangan pada tuan jiwanya yang jahat. Saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi matanya memerah. Namun, sebagai salah satu inti dari arai besar darah dewa, dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Mereka diikat oleh darah. Bahkan dengan Hell's Gates menghalangi penglihatannya, dia dapat dengan jelas merasakan energi kehidupan putranya yang mengalami sublimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu betul apa artinya ini. Api kehidupan suci berputar di sekitar darah 9 saat dia mendesah pelan. Dia mengangkat lengan kanannya dan tombak muncul dari udara tipis. Tombak itu ditutupi lapisan cahaya yang menyerupai cahaya suci saat menghantam Shadow Demon Sword. Di tengah dentang renyah, tombak dan tubuh Blood Nine bergetar keras. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa takut di matanya.
Bahkan setelah dia menyalakan api kehidupannya, dia tidak dapat memblokir serangan tuan roh jahat itu. Itu terbukti dari pertukaran ini seberapa kuat basis budidaya lawannya. Basis budidaya tuan roh jahat ini jauh melampaui miliknya. Mereka berdua master armor pertempuran 3 kata, tapi dia tidak menduga perbedaan kekuatan mereka sebesar ini. Bab 1107. Darah 9 langsung mengakui bahwa tuan roh jahat yang muncul sebelum dia kemungkinan besar memiliki basis kultivasi peringkat 97 atau di atasnya. Seorang master jiwa di peringkat ke-95 diklasifikasikan sebagai Hyper Douluo. Ada pepatah yang mengatakan di atas peringkat 95, setiap langkah selanjutnya adalah tangga tinggi. Perbedaan antara bahkan peringkat tunggal sesuai dengan kesenjangan besar dalam kekuatan. Juga, jiwa bela diri tuan roh jahat ini juga salah satu yang terkuat dari jenisnya. Ketika itu adalah pertempuran satu-satu bahkan dengan ayahnya, pangkalan budidaya peringkat 97 Blood 2 bahkan mungkin tidak dapat menekan lawan ini. Semua pikiran terlintas di benaknya dalam sekejap. Darah 9 membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah segar. Ini seteguk darah segar terbakar di udara dan berubah menjadi massa suar merah keemasan yang jatuh ke tombaknya. Tombaknya langsung meledak dengan kecemerlangan yang sulit untuk dijelaskan. Bahkan tuan roh jahat itu menyatakan keraguan di wajahnya. Suara ledakan yang kuat meletus di sekitar gerbang neraka. Meskipun tuan roh jahat ini memiliki basis kultivasi yang sangat kuat, serangan Blood God Army sangat luar biasa. Gerbang nerakanya tidak bisa dipertahankan untuk waktu yang lama melawan mereka. Pedang bayangan setannya bersinar dengan cahaya gelap. Tanduk di kepalanya langsung berubah menjadi pedang iblis-iblis ungu gelap. Begitu mereka bertabrakan dengan tombak berlumuran darah, ruang di sekitar mereka berkerut. Armor perang 3 kata di tubuh Blood 9 hancur inci demi inci. Armor perangnya meletus dengan keras dan berubah menjadi badai logam yang menyerang tuan roh jahat. Hampir semua pori-pori di tubuhnya menyemburkan kabut darah. Kabut darah ini ditambahkan kenyala api hidupnya yang menyala-nyala membuatnya terbakar lebih kuat. Pandangan aneh melintas di mata ungu tuan roh jahat itu. Serangannya seharusnya adalah pembunuhan yang pasti, tetapi karena kegigihan targetnya yang tak terduga, misinya menjadi semakin sulit. Pedang bayangan setan miliknya tidak punya pilihan selain kembali ke sisinya untuk membelanya. Itu berubah menjadi layar cahaya ungu gelap yang memblokir serangan Blood 9. Pada saat ini, 3 dari 8 gerbang neraka tampaknya telah hancur. Pada saat yang sama, beberapa aura megah yang tak tertandingi dibebankan ke tuan roh jahat. Seperti yang diharapkan dari Dewa Darah. Suaranya yang sedingin es tidak memiliki jejak emosi tetapi memiliki nada jahat yang aneh untuk itu. Sosok ungu gelap bangkit dari tanah. Tiba-tiba, celah ungu hitam terbuka di udara. Ketika orang ini melompat, dia dengan kuat mengayunkan pedang setan bayangannya dan cincin jiwa ke-9 di tubuhnya bersinar terang. Langit menjadi gelap, dan 8 tuan jiwa jahat lainnya segera berubah menjadi garis-garis cahaya ungu langsung menghilang ke celah. Setelah dia melihat jauh ke dalam darah 9, tatapannya juga menghilang ke celah. Fokus darah 9 selalu pada dirinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika mata mereka terkunci pada saat terakhir, dia tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Sepasang mata tanpa emosi itu sekarang tertanam kuat di benaknya. Namun, dia langsung melupakan semua ini. Nyala hidupnya sudah menyala. Dapat dikatakan bahwa dia dalam kondisi paling kuat saat ini. Namun, nyala api kehidupan ini tidak bisa dihentikan. Mulut penuh darah segar dimuntahkan oleh Blood 9. Nyala hidupnya menyala lebih terang dan lebih terang. Dia memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam Blood Arai besar dewa membuatnya lebih stabil. Setelah darah 4, setiap dewa darah telah menderita beberapa bentuk kerusakan. Namun, mereka cukup beruntung mendapat dukungan dari Life Seed. Setidaknya tidak ada yang meninggal selama penyergapan dari penguasa jiwa jahat. Sementara Blood God's Great Arai diguncang, itu tidak hancur pada akhirnya. Namun, nyala api kehidupan 9 darah tidak bisa padam sekarang. Karena nyala hidupnya sudah terbakar sejauh ini, ia harus terbakar sepenuhnya. Itu hanya akan mati setelah tubuhnya dan bahkan jiwanya benar-benar terbakar. 2 deretan air mata mengalir di pipi Blood 2. Ini adalah putra satu-satunya. Tidak masalah seberapa ketatnya dia pada waktu normal. Sebagai seorang ayah, dia melihat putranya kehilangan nyawanya di depannya dan tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kesedihan yang dia rasakan tak terbayangkan. Hati Blood 2 benar-benar hancur.
Namun, yang dilihatnya adalah senyum putranya yang meludahi darah. Darah 9 sepertinya mengatakan kepadanya, "Ayah, aku tidak membuatmu malu. Saya tidak mempermalukan batalion Dewa Darah kami." Petik 1. Namun, semua ini tidak penting bagi Blood 2. Satu-satunya harapannya sekarang adalah agar putranya terus hidup. Aura darah dewa lainnya menjadi tidak stabil saat ini. Ini terutama berlaku untuk Blood 8 yang berdiri paling dekat dengan Blood 9. Saat ini, matanya dipenuhi air mata. Dia tahu bahwa darah 9 menyukainya selama ini dan selalu mengejarnya. Namun, dirinya yang bangga terus mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberinya kesempatan ketika dia menjadi lebih kuat darinya. Darah 9 telah bekerja keras. Darah 8, tidak mau kalah, juga bergerak maju. Pada akhirnya, dia tidak bisa melampaui basis kultivasinya. Namun, ketika dia melihat cahaya kehidupan Blood 9 menyala pada titik terang dan beringsut mendekati kematian, hati Blood 8 dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Dia menyesal telah bangga dan tidak menyetujuinya lebih awal. Pandangan darah 9 bergeser dari ayahnya ke darah 8. Meskipun dia terus meludahkan darah, senyumnya semakin hangat. Tidak ada jejak kebanggaan mantannya, yang tersisa adalah tatapan intens tapi lembut. Harapannya yang tersisa adalah untuk secara mendalam mengukir siluet di hadapannya dalam benaknya selama saat-saat terakhirnya. Dia ingin mendoakannya dengan kecemerlangan terakhirnya. Blood Gods Great Array sedang mengalami perubahan besar sementara pertarungan besar antara hidup dan mati telah dimulai di dalam barisan. Suara ledakan yang intens disertai badai logam yang mengerikan saat meletus dan mendatangkan malapetaka di dalam lorong abisal. Makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya tercabik-cabik. Kekuatan destruktif amunisi Soul peringkat 9 tetap benar-benar mengerikan. Bahkan melampaui pengetahuan makhluk abisal. Meskipun mereka juga menghadapi senjata super manusia ini 6.000 tahun yang lalu, tentara sekutu manusia tidak menggunakannya secara luas karena takut akan kerusakan agunan. Namun, tidak ada kemungkinan kerusakan jaminan di bagian abisal. Itu sebabnya ketika amunisi jiwa tetap peringkat 9 dilemparkan oleh Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun, meledak dan dengan cepat menghentikan 7 raja pengisian abisal di jalur mereka. Raja hitam membentangkan sayap di belakangnya yang berubah menjadi tirai kegelapan. Dia melindungi 6 raja abisal lainnya di belakangnya. Black Devor Demon Fog miliknya benar-benar dilepaskan saat bertabrakan dengan badai logam liar dan liar. Untuk melindungi 6 raja abisal lainnya, dia tidak punya pilihan selain menahan kekuatan ledakan amunisi tetap peringkat 9 secara langsung. Bahkan dengan basis budidaya Raja Hitam, di bawah dampak energi liar, auranya tidak bisa membantu tetapi sangat diturunkan juga. Bahkan Black Devor Demon Fog tidak bisa menyerap energi ledakan seperti itu. Dengan periode cooldown ini, Zhang Huanyun telah bertemu dengan Tang Wulin. Zhang Huanyun menurunkan suaranya dan dengan cemas berkata, "Kamu jaga pusat ini dan jangan khawatir tentang hal lain. Aku akan berurusan dengan masalah lain." Saat dia mengatakan ini, cincin jiwa ketujuh Zhang Huanyun bersinar cerah. Cermin cerah di belakangnya membesar seketika. Itu berubah menjadi cermin raksasa dengan diameter lebih dari 100 meter dalam sekejap mata. Tubuh Zhang Huanyun sendiri sepertinya larut ke dalamnya. Avatar cermin cerah. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan suara berat, "Damas, teman-teman, tolong aku." Dengan teriakannya, sinar cahaya terpisah dari tubuhnya. Mereka adalah berbagai jenis binatang jiwa tanaman yang mengikutinya sejak Ichevire Polaris Ice. Dengan Damas Tulip sebagai pemimpin mereka, yang lain adalah Apricot Blazing Cabage Xiao Huo, Rumput Beku Berujung 8, Xiao Bing, Black Mo Divine Bambo Momo, Earthworm Pumpkin Gua Gua, dan Piercing Gaze Deu Xiao Qiu. 6 basis budidaya jenis binatang jiwa tanaman besar berada di atas 100.000 tahun sejak dahulu kala. Mereka juga mendapatkan kecerdasan. Sejak mereka mengikuti Tang Wulin, mereka telah mengalami aura benih kehidupan dan dipelihara di dalam lautan roh Tang Wulin. Meskipun 6 binatang jenis jiwa tanaman besar ini jarang menghubungi Tang Wulin, mereka benar-benar berterima kasih atas pilihan yang mereka buat saat itu. Pada awalnya, tujuan awal mereka mengikuti Tang Wulin untuk meninggalkan Ichevire Polaris Ice adalah agar mereka dapat menyerap lebih banyak aura benih kehidupan. Mereka bermaksud menstabilkan fondasi basis kultivasi mereka yang telah mereka bentuk di Ichevire Polaris Ice dan menunggu kesempatan untuk mencapai terobosan lain. Namun,
mereka dengan cepat menyadari bahwa manfaat yang mereka peroleh dari berada di dalam tubuh Tang Wulin bukan hanya benih kehidupan. Kepadatan aura garis keturunan Tang Wulin telah melampaui apa yang mereka ketahui mungkin. Mereka menyadari dengan kaget bahwa setiap kali basis budidaya Tang Wulin meningkat, terutama setelah pembentukan Dragon Core-nya, kekuatan esensi darah padat membasahi tubuh mereka dan nutrisi yang diberikannya jauh lebih padat daripada apa yang mereka terima di Ichevire Polaris Ice. Ini adalah dua energi yang berbeda. Energi dalam Ichevire Polaris Ice adalah kualitas tertinggi dari roh langit dan bumi. Energi di dalam tubuh Tang Wulin adalah kekuatan hidup terpadat. Pengaruh aura keturunan Golden Dragon King pada mereka pada tahap ini jauh lebih kuat daripada Ichevire Polaris Ice. Ini karena, dalam arti tertentu, mereka bukan lagi binatang buas yang murni. Dengan basis budidaya mereka yang melebihi 100.000 tahun, mereka bisa berubah menjadi manusia. Karena itu, mereka harus meniru garis keturunan manusia dan konstitusi tubuh manusia. Dengan tubuh humanoid mereka, mereka harus belajar memanfaatkan kekuatan langit dan bumi mereka. Bahkan jika mereka memilih untuk tidak menjadi manusia, ini adalah proses yang harus mereka lalui. Bab 1108-1108. Di sisi lain, bagian paling sulit dari budidaya mereka adalah meniru aura garis keturunan. Aura garis keturunan tebal Tang Wulin mengalir ke tubuh mereka dan memberi makan tubuh mereka sedemikian rupa sehingga mereka mendapat manfaat besar tanpa mereka sadari dan bentuk tubuh manusia dari tubuh mereka sudah stabil. Tentu saja, mereka tidak hanya mengekstraksi energi untuk mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan energi dengan tenang juga. Kekuatan spiritual Tang Wulin meningkat dengan cepat dan merasakan kehadiran segala macam unsur langit dan roh bumi menjadi lebih mudah baginya. Ini secara langsung terkait dengan banyak binatang buas tipe tumbuhan yang maha kuasa dalam dirinya. Mereka benar-benar membuka afinitas mereka dengan unsur-unsur untuk Tang Wulin sehingga kekuatan spiritualnya dapat dengan mudah mendeteksi sumber unsur-unsur ini. Sebagai hasilnya, dia ditingkatkan dan secara alami kecepatan peningkatan kekuatan spiritualnya meningkat dalam skala besar. Pada saat yang sama, mereka semua adalah makhluk dengan kekuatan hidup yang sangat murni sehingga mereka dapat terus-menerus memadukan kekuatan hidup mereka ke dalam tubuh Tang Wulin dan diam-diam memelihara itu. Dapat dikatakan bahwa setelah penyaringan aura life seed mereka bahkan lebih cocok untuk penyerapan Tang Wulin. Di sisi lain, semuanya terjadi di bawah pengaruh alam yang sunyi. Meskipun Tang Wulin tidak mengkonsumsi harta surga dan bumi ketika dia berada di Ichevire Polaris Ice kembali, dia mendapat manfaat paling banyak selama periode waktu ini. Yang mengakibatkan dia terus membuat terobosan dalam waktu sesingkat itu tanpa rasa takut akan gangguan. Pada saat ini, semua 6 binatang jiwa tipe tanaman besar 100.000 tahun muncul secara bersamaan. Dibandingkan dengan awal aura mereka sudah sangat berbeda. Setiap dari mereka dikelilingi oleh domain yang dibentuk berdasarkan atribut masing-masing. Tulip Damas berdiri tepat di depan Tang Wulin dengan pancaran merah muda samar yang dipancarkan dari tubuhnya. Penampilannya segera menyegarkan udara di sekitarnya yang awalnya sedikit basi. Bahkan Zhang Huanyun merasa rohnya terangkat ketika mencium aroma yang dikeluarkan dari tubuhnya. Nama lengkap Damas Tulip seharusnya dikenal sebagai Fragrance Damas Immortal. Dia adalah Raja Rumput Abadi sehingga dia harus memiliki peringkat lebih tinggi dari Kaisar Blue Silver Tang Wulin. Dalam Ichevire Polaris Ice dia mampu membuat semua rumput abadi lainnya mengakui kesetiaan pada dirinya sendiri, jadi orang hanya bisa membayangkan statusnya. Meskipun kurangnya kemampuan bertarung langsung, kemampuan tambahannya adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh rumput abadi lainnya. Aprikot api Cabage berdiri di sisi kiri depan Tang Wulin. Elemen apinya mekar sementara kilauan merah menyala merayap di tanah. Rumput beku berujung 8 berdiri di depan kanan Tang Wulin. Sinar birunya menyebar dengan dinginnya pahit yang menembus tulang seseorang. Itu jelas di sisi yang berlawanan dari atribut Blazing Apricot Cabage, namun rasanya seperti pasangan itu saling memuji. Mereka tampaknya saling bertentangan di Ichevire Polaris Ice tetapi pada kenyataannya, mereka telah menyelesaikan keharmonisan Yin yang melalui Ichevire Polaris Ice sebelumnya. Kebersamaan mereka tidak akan menyebabkan melemahnya keduanya, tetapi sebaliknya, keduanya akan meningkatkan satu sama lain dalam skala besar. Cacing Tanah Labu dan Black Jade Divine Bambo berdiri di kiri dan kanan belakang Tang Wulin.
Keduanya memancarkan sinar domain kuning dan hijau secara terpisah sementara Pierre Cinggaze Deu berdiri tepat di belakang Tang Wulin dengan pancaran putih samar perlahan memancar keluar dari tubuhnya. 6 rumput abadi besar menunggu kedatangan musuh mereka di medan pertempuran. Zhang Huanyun yang sudah pergi jauh ke domain dan melepaskan avatar cerminnya yang cerah tidak bisa menahan diri untuk menatap dengan kebingungan ketika adegan itu terbuka di depan matanya. Penilaiannya terhadap Tang Wulin tumbuh semakin tinggi setelah memeriksa hati nuraninya dan Tang Wulin bahkan telah melampaui imajinasinya yang semula. Dia mencapai kesimpulan bahwa penilaiannya masih tidak cukup karena Tang Wulin bahkan jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Apa itu? Mereka tidak merasa seperti manusia tetapi mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia. Sudah cukup membuktikan status mereka. Itu adalah 100.000 tahun jiwa binatang sejati. Bahkan sulit untuk menemukan 100.000 tahun jiwa buas di Douluo benua hari ini karena spesies binatang buas yang terancam punah, apalagi 6 dari mereka. Cincin jiwa muncul dari bawah kaki Tang Wulin. Keenam cincin jiwa itu tersusun rapi dalam warna hitam, 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 hijau emas, dan oranye emas. Ya, bahkan tanpa pemberitahuan Tang Wulin, bekas cincin jiwanya telah naik ke peringkat 10.000 tahun dan sekarang hitam. Sudah lama sejak kunjungan terakhirnya ke platform kenaikan roh, tetapi cincin jiwanya masih maju di bawah pengaruh keheningan lingkungan. Selain itu, seolah-olah dia tiba-tiba membuat beberapa terobosan baru sebelumnya yang seharusnya menjadi retroaction yang dihasilkan setelah live seed menyerap seed plane. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Matanya memancarkan sinar yang samar-samar terlihat sementara tombak naga emas di tangannya bersinar terang saat dia mengarahkannya ke bawah. Dedamas Tulip mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Blood God's Great Array di langit. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyum lucu ketika dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan memeluk ke udara yang tipis. Sekaligus, sinar 9 warna yang dipancarkan dari Blood God's Great Array berkibar lembut sekali sebelum berubah menjadi bentuk seperti tornado yang melayang di bawah bimbingannya. Apakah itu meminjam roh? Apalagi Zhang Huanyun, bahkan orang inti sebenarnya dari arai besar darah dewa, darah satu terkejut ketika menyaksikan adegan itu. Bahkan sebagai konduktor Dewa Darah Agung, hanya ada satu darah yang mampu menggunakan kemampuan meminjam roh di antara 9 Dewa Darah. Namun, makhluk seperti roh-roh Tang Wulin mampu melakukannya saat ini. Bunga besar secara alami mekar di belakang Tang Wulin. Itu tepatnya bentuk nyata dari tubuh Fragrance Damas Immortal. Devour Heaven and Earth diluncurkan. Sama sekali tidak perlu bagi Tang Wulin untuk melakukan kontrol, tulip damas secara langsung menyelesaikan proses melepaskannya. Dalam sepersekian detik, roh-roh langit dan bumi yang berasal dari kekuatan planar melonjak ke arah Tang Wulin seperti segerombolan lebah dan sekaligus mengisi tubuhnya ke jurang. Tang Wulin hanya bisa merasakan seolah-olah dia sudah berubah menjadi bagian dari elemen. Tidak hanya itu, semburan daya isap memancar dari sisa 5 arah dan menyebar keluar dengan tubuhnya sebagai titik pusat. 6 rumput abadi yang besar mengerahkan kekuatan pada saat yang sama sementara domain mereka bersinar terang. Aura mereka meningkat secara eksponensial dalam beberapa saat. Black Monarch baru saja mengelola ledakan besar yang disebabkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat 9. Sosoknya sudah melonjak ke atas saat dia mengulurkan jari yang mengarah ke Tang Wulin. Di belakangnya, sisa 6 Raja Abisal semua mulai melepaskan kemampuan mereka juga. Mereka hanya punya satu target dan itu tepatnya Tang Wulin. Namun, pada saat inilah Raja Hitam melihat mata Tang Wulin. Itu adalah sepasang mata yang berkilauan dengan cahaya 9 warna dan bahkan sisik emas yang menutupi set perlengkapan perang 2 kata miliknya diwarnai dengan lapisan cahaya 9 warna. Raja Hitam hanya bisa merasakan seolah-olah sesuatu telah menabrak jiwanya yang dalam. Tanpa dia sadari auranya berhenti sejenak. Segera setelah itu, dia menyaksikan tombak Tang Wulin turun dari langit. Golden Dragon Spear tidak mengaum kali ini tetapi memancarkan bentuk pancaran paling murni. Cahaya tombak itu menunjuk ke arah Black Monarch. 6 rumput abadi besar yang mengelilingi Tang Wulin semua bermekaran dengan cahaya yang menyilaukan dari tubuh mereka. Sekaligus, pancaran yang dilepaskan dari upaya gabungan mereka bahkan berhasil melindungi Douluo cermin cerah di belakang mereka. Tang Wulin adalah Master Armor Tempur 2 kata dengan basis budidaya 6 cincin. Pada saat yang tepat ini,
dia berhasil mengandalkan amplifikasi dari Blood God's Great Array dan dukungan dari Six Great Immortal Grasses dan Life Seed untuk meledak dengan kemampuan bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menakutkan. Ledakan, Black Devor Demon Fog dan Sinar 9 warna meledak hampir bersamaan. Dua lapisan energi yang sangat menakutkan muncul dari lorong abisal. Pada saat ini, kedua belah pihak memiliki sensasi yang sama sekali berbeda. Black Monarch pertama kali merasakan tekanan yang datang dari pesawat. Dia bisa merasakan tekanan pesawat terhadap dirinya semakin kuat ketika dia mendekati pintu keluar lorong. Ini adalah kelemahan dari pertempuran di medan lawan. Di sisi lain, tombak Tang Wulin sebelumnya tidak sama dengan teknik tombak apapun yang telah dilepaskannya di masa lalu. Itu tidak lagi berfluktuasi dengan esensi darahnya yang tak tertandingi tetapi dengan pesawat yang tumpang tindih. Selama sepersekian detik itu, Raja Hitam bahkan memiliki kesalahpahaman bahwa Tang Wulin sudah menjadi inti dari pesawat Douluo dan tombaknya ditusuk dengan representasi itu. Raja Hitam yang kejam itu merasa seolah-olah beban Gunung Taisan ada pada dirinya sendiri saat dia dengan paksa ditekan ke bawah ke kedalaman lorong abisal. Keenam Raja Abisal yang bergabung dengannya saat mereka naik ke udara merasakan tekanan mencekik yang sama. Mereka secara bersamaan mundur. Bab 1109 banding 1109. Kekuatan tombak dikuasai dengan sempurna. Cermin cerah Douluo Zhang Huanyun tertegun, demikian pula Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan. Meskipun mereka selalu menaruh harapan pada Tang Wulin menjadi orang yang pada akhirnya bisa mengakhiri ancaman dari pesawat abisal sekali dan untuk semua, mereka tidak menyangka bahwa dia akan dapat menggunakan pengaruh seperti itu di medan perang dengan basis kultivasinya saat ini. Tang Wulin diskors di udara. Pikirannya dipenuhi dengan sensasi yang dia alami ketika dia menusukkan tombaknya. Tanpa bimbingan dari aura darah Raja Naga Emas dan keterampilan 1000 menuduh jari, itu murni hanya tombak. Rasanya seperti dia benar-benar dikelilingi oleh pesawat, seolah-olah seluruh orangnya telah menjadi bagian dari itu, menyatu ke seluruh pesawat abisal, dan itu sangat mengejutkannya. Ya, ini jalan yang akan saya ambil. Sepertinya saya sudah menemukannya. Petik 1. Tang Wulin melihat ke langit dan meraung keras saat dia mengangkat tombak naga emas di tangannya sekali lagi. Bahkan pancaran 9 warna yang dipancarkan dari Blood God's Great Array di langit bergetar pelan setelah aumannya. Tepat di pusat dahi Tang Wulin, Life Seed bersinar sekali lagi. Energi asal dengan cepat berkumpul di sekitar Tang Wulin dengan liar, seolah-olah telah menemukan sumbernya. Life Seed tidak secara langsung meningkatkan kemampuan Tang Wulin, tetapi mampu memberikan bantuan pada saat yang paling penting. Ini sangat bermanfaat baginya dalam keadaan unik seperti Blood God's Great Array karena menghasilkan efek yang tidak bisa terjadi di tempat lain. Baju perang Tang milik Tang Wulin bersinar terang. Bayangan naga emas yang sangat besar menggantikan bunga merah muda besar yang dihasilkan oleh Fragrance Damas Immortal di belakang punggungnya. Setiap skala pada baju besinya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya 9 warna di matanya menghilang, digantikan oleh warna emas cerah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pada saat ini, dia gigih. Seolah-olah dia sudah menjadi penguasa dunia. Tombak naga emas berkilauan dengan kecemerlangan berkilau sehingga setiap pola emas di permukaan berubah cerah dan jelas. Tombak itu didorong ke depan dengan sangat lambat, tetapi dalam prosesnya, semua energi di sekitarnya tampaknya berkumpul ke arahnya. Seluruh tubuh Tang Wulin sedikit menggigil, tapi tatapannya yang teguh penuh dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, ini adalah jalan yang dia cari. Jalan seorang raja. Langkah ketujuh dari naga emas 9 bergerak. Jalan raja. Ribuan aliran cahaya tampaknya telah sepenuhnya mengembun ke satu titik. Tombak naga emas yang menunjuk ke udara membuat seluruh bagian abisal gemetar ketakutan. Wajah dingin es Raja Hitam memiliki perubahan ekspresi untuk pertama kalinya. Dia hanya bisa mengingat satu kali dia pernah menghadapi aura seperti itu sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Manusia dengan kekuatan asal yang lemah mampu memicu serangan sebesar itu. Aura itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mirip dengan Raja Sage? Perbedaan antara budidaya dirinya dan Raja Sage adalah tidak terduga. Petik 1. Namun demikian, pada saat inilah Raja Hitam akhirnya dan sepenuhnya memahami mengapa Raja Sage sangat menakuti manusia kecil ini sehingga dia ingin menghancurkannya dengan cara apapun. Potensi manusia ini benar-benar terlalu menakutkan. Di masa depan, jika dia dibiarkan tumbuh dewasa,
pesawat abisal tidak akan pernah mungkin menyerbu dunia manusia dan bahkan mungkin berakhir dengan serangan balik oleh manusia. The Black Monarch menatap dalam-dalam. Rambutnya yang panjang diikat ke belakang, jatuh tanpa suara. Tangannya menyapu sisi-sisinya dengan cekatan dan meninggalkan serangkaian bayangan sisa di udara. Bayangan ini tumpang tindih berlapis-lapis sebelum tangannya ditutup dan akhirnya berkumpul di depan tubuhnya. Bintik-bintik cahaya hitam ungu murni keluar dari dadanya. Saat bintik cahaya ini muncul, seluruh tubuh Raja Hitam terasa lebih ringan. Jelas bahwa tekanan planar yang diberikan pada dirinya telah berkurang sedikit. Sementara itu, benih kehidupan di lengan Tang Wulin tiba-tiba berdenyut dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya sudah menjadi liar. Raja Hitam menunjuk dengan jari seperti sebelumnya, tapi kali ini, ujung jarinya telah berubah menjadi hitam ungu sepenuhnya. DMMM, Deng yang merdu dan renyah bergema dengan riak yang tak terhitung jumlahnya di udara. Bahkan 6 Raja Abisal tidak bisa menutupi telinga mereka saat tubuh mereka jatuh dengan kecepatan penuh. Black Monarch tetap tidak dilindungi di langit tetapi tubuhnya sudah ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan yang berasal dari tombak naga emas. Pada saat berikutnya, gemetaran membuatnya tersandung dan dia dengan keras menabrak dinding lorong. Kekuatan Kingspad yang dilepaskan tidak tertahankan. Sebuah cahaya keemasan menyilaukan menembak langsung ke jurang dan menangkap salah satu Raja Abisal yang mundur. Itu menembus dadanya dalam sekejap mata. Cahaya keemasan lenyap, dan Raja Abisal yang tertusuk segera ditarik kembali ke Tang Wulin. Life Seed muncul secara tak terduga dan mengeluarkan anggur hijau yang mencapai ke dalam tubuh Raja Abisal tiba-tiba dan meraih benih pesawatnya. Situasinya benar-benar berbeda dari apa yang terjadi di Bright Mirror Domain sebelumnya. Life Seed penuh dengan aura yang secara eksponensial lebih kuat. Hanya perlu beberapa saat untuk mengendalikan sepenuhnya raja yang terluka parah. Aura Abisal Raja menghilang dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang sementara benih pesawat bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Menyaksikan pemandangan itu, Blood One tiba-tiba mengerti dan bibirnya akhirnya tersenyum. Bahkan darah 9, yang nyala hidupnya hampir padam sementara seluruh tubuhnya mulai memudar, juga memiliki senyum di wajahnya. Blood One menyadari bahwa keputusannya untuk memindahkan Tang Wulin, pada awalnya, salah. Tang Wulin dan kekuatan kehidupan ajaib di tubuhnya ini dimaksudkan untuk diluncurkan di Blood God's Great Array sejak awal. Efek amplifikasi besar tak terduga yang dihasilkan dari kekuatan planar dan roh surga dan bumi yang dibawa melalui Blood Array besar dewa memungkinkan mereka untuk menjadi inti sejati untuk menekan pesawat abisal. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 6.000 tahun. Sementara itu, sepertinya Black Monarch tidak berhasil mengelak di saat-saat terakhir. Dia dalam bahaya dihancurkan saat ini. Ini adalah kesempurnaan mutlak manusia dan tombak. Tentu saja, ini bukan berasal dari kemampuan Tang Wulin, tetapi lebih seperti kekuatan planar melampiaskan kemarahan pesawat benua Douluo melalui tubuh Tang Wulin dan tombak naga emas. Meskipun pesawat Douluo kontinen belum tentu lebih kuat dari jurang maut, orang tidak boleh lupa bahwa dewa sejati telah lahir di pesawat Douluo kontinen sebelumnya. Selain itu, ada lebih dari satu. Di sisi lain, tidak ada dewa yang pernah ada di pesawat abisal sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat itu, ini adalah situasi yang sama sekali berbeda. Ekspresi Raja Hitam telah berubah secara drastis. Dia buru-buru terbang menuju kedalaman lorong abisal. Semakin dekat makhluk abisal ke pintu keluar, semakin banyak tekanan yang mereka rasakan dari pesawat. Di sisi lain, semakin jauh mereka dari pintu keluar, semakin mereka bisa mengandalkan kekuatan abisal. Peluang yang mereka lihat sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak. Mata emas Tang Wulin berkilauan. Dia mengepakkan kedua sayap di punggungnya dengan lembut dan terbang keluar dari Blood God's Great Array dalam sekejap. Dia mengarahkan tangan kirinya ke Blood Nine, yang tubuhnya hampir hancur. Segera, aliran lampu hijau keluar dari dahinya dan mendarat di Blood Nine. Yang mengejutkan semua orang, nyala kehidupan dalam tubuh Blood Nine padam dalam sekejap. Sama seperti mereka semua berteriak dalam ketakutan, tubuh darah 9, yang akan hancur dan menghilang, berubah menjadi hijau. Dia tinggal di sana dengan stabil ketika sumber kehidupan yang sangat tebal dimasukkan ke dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk berubah dan mencegahnya agar tidak hancur. Wajah darah 9 dipenuhi dengan rasa tidak percaya karena dia awalnya berpikir bahwa dia tidak bisa merasakan keberadaannya lagi. Namun,
dia heran menemukan bahwa bukan hanya dia masih hidup, tetapi sumber hidupnya bahkan mendekati ketinggian. Dia tidak menyangka bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Bagaimana ini mungkin? Mata Bluetooth yang sudah berpaling maut sejak awal sudah mulai berkilau seolah menyala dengan nyala api kehidupan. Dia memandang Tang Wulin di udara dengan tatapan terbakar yang dipenuhi rasa tidak percaya dan rasa terima kasih. Tentu saja, Tang Wulin bisa merasakan segala sesuatu yang terjadi di luar arai hebat Dewa Darah, jadi ketika Darah Sembilan mengorbankan dirinya untuk melindungi susunan dengan cara apapun, ia sangat tersentuh. Bab 1110-1110. Pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba merasa seolah-olah dia sama sekali tidak ada bandingannya dengan para veteran dari Batalion Dewa Darah ini. Sebelumnya, dia merasa senang dengan dirinya sendiri ketika dia mengambil alih posisi Blood Nine. Namun kemegahannya telah lenyap sekarang. Sebagai gantinya adalah rasa hormat yang sulit untuk dijelaskan. Tang Wulin bisa langsung merasakan perubahan dalam tubuhnya setelah meninggalkan arai hebat Darah Dewa. Auranya melemah dengan cepat ketika dia turun beberapa peringkat dalam sepersekian detik. Tidak mungkin dia bisa menggunakan kekuatan planar tanpa bimbingan dari arai besar Darah Dewa. Tidak lama setelah tentara pasukan Dewa Darah berteriak cemas, tangisan mereka berubah menjadi sorakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meletus seperti ledakan minyak. Darah Sembilan masih hidup. Pahlawan di hati kita belum mati. Pria yang ditangguhkan di udara adalah pahlawan yang bahkan lebih besar yang menyelamatkan seluruh pasukan. Petik 1. Pada titik ini, tinggi badan Tang Wulin di mata mereka tidak tersentuh. Statusnya bahkan melebihi komandan resimen dan Dewa Darah. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menjadi saksi ketika Tang Wulin mengalahkan Raja Abisal dengan hanya satu serangan dari tombaknya. Pesawat Abisal bergetar hebat saat level lain hancur. Pesawat mulai mogok ketika penguasa pesawat itu lenyap. The Black Monarch menyaksikan tanpa daya ketika Tang Wulin memisahkan diri dari Blood God's Great Array, tetapi dia tidak berani untuk keluar lagi. Dia tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian seperti yang baru saja dia rasakan. Dia sangat menyadari bahwa lawan telah meminjam kekuatan dari seluruh pesawat, masih tidak ada yang bisa dia lakukan selama susunan besar itu ada. Dia bahkan lebih takut bahwa Tang Wulin melakukan ini dengan sengaja untuk menggoda dia agar keluar. Dia tidak merasa yakin bahwa dia bisa menahan serangan seperti apa yang baru saja dia luncurkan. Dibunuh oleh lawan ini berarti pemusnahan tubuh dan roh sehingga dia tidak berani mengambil risiko. Pada saat ini, dia bahkan sudah mulai menarik diri dan ragu apakah itu pilihan yang tepat untuk menyerang dunia manusia. Sementara itu, celah abisal di belakang punggungnya tiba-tiba bergetar hebat. Ekspresi Blood One berubah saat dia dengan tergesa-gesa menggunakan kekuatan penuh dari Blood God's Great Array untuk menekannya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa segel pada lorong abisal tampaknya kehilangan efeknya. Beberapa jenis tekanan keluar dari celah itu sedikit demi sedikit dan menggapai jalan itu dengan liar. Aura energi redup beriak menjauh dari tubuh Raja Hitam dan 5 Raja Abisal lainnya karena pengaruh aura ini yang mengakibatkan lonjakan kekuatan mereka. Seolah-olah kekuatan planar dari arai besar Darah Dewa tidak mampu mempengaruhi mereka. Tidak ada gunanya. Sebuah suara yang dalam bergema di seluruh bagian Abisal. Segera setelah itu, bagian dalam lorong itu tiba-tiba diterangi oleh rona pucat dunia lain. Seolah-olah arai besar Darah Dewa telah membeku. Blood One tidak bisa menggunakan kekuatan arai untuk terus menstabilkan segel. Bagaimana ini mungkin? Energi macam apa itu? Sebagai pemimpin Batalion Dewa Darah, Douluo Chaodezi yang tak berperasaan adalah seorang master baju zirah pertempuran 4 kata. Dia sampai pada kesimpulan bahwa dia sudah berkultivasi ke peringkat tertinggi di bawah Gohut setelah memeriksa hati nuraninya. Namun pada saat ini, dia sangat sadar bahwa ada lebih dari setengah langkah antara pangkat limit Douluo dan Gohut. Aura yang tak terduga bahkan berhasil mempengaruhi pikiran dan suasana hatinya. Mungkinkah makhluk mengerikan seperti itu ada di pesawat Abisal? 6.000 tahun yang lalu, jika nenek moyang kita bertemu makhluk yang begitu kuat, bagaimana mereka melawan pesawat Abisal? Segel lorong mulai pecah saat retakan menyebar dengan cepat di atasnya. Putih pucat yang tercemar mencemari setiap detail di seluruh bagian. Sorak-sorai dari tentara pasukan Dewa Darah terhenti saat semua orang dengan ketakutan menyaksikan adegan itu. Energi yang terpancar dari lorong abisal jelas telah melampaui pemahaman mereka. Di kedalaman lorong,
Aura yang menakutkan telah jauh melampaui perangkat jiwa. Bahkan amunisi jiwa tetap God Killer peringkat 12 tidak memiliki fluktuasi energi di dekat ini. Gunung-gunung mulai berguncang sejak segel itu rusak. Semua orang merasakan sesuatu di hati mereka. Rasanya gunung-gunung akan hancur berkeping-keping dan benar-benar hancur ketika energinya meledak. Selamat datang Raja Sage kita yang terhormat. Raja Hitam dan 5 Raja Abisal lainnya mundur ke samping dengan penuh hormat di wajah mereka. Bahkan raja-raja yang sudah dari peringkat monark tidak terkecuali. Sage King. Masih ada orang seperti itu di pesawat Abisal. Petik 1. Blood One merasa pahit mengisi mulutnya karena ini sepertinya sudah melampaui apa yang bisa mereka tahan. Saat itu, bayangan emas terbang melintas. Dalam sekejap, Tang Wulin telah kembali ke bagian dalam arai besar Dewa Darah sekali lagi. Matanya masih berwarna keemasan sementara suara emas samar muncul dari tubuhnya. Kedengarannya aneh, tetapi begitu dia kembali ke bagian dalam Blood Arai besar Dewa, susunannya berubah menjadi beku sepertinya menjadi hidup. 9 jenis roh langit dan bumi berkumpul bersama sekali lagi dan masuk ke tubuh Tang Wulin. Kekuatan planar dipicu saat fluktuasi aura benih kehidupan di dahi Tang Wulin semakin kuat. Tidak heran, ini adalah life seed dari pesawat ini yang menyebabkan masalah, ya. Suara keras namun dalam sepertinya terdengar sedikit gembira. Baiklah, saya akan berbicara dengan kata-kata manusiawi Anda kalau begitu. Ini dikenal sebagai memukul jackpot, karena ini menyelamatkan saya dari membuang-buang energi mencari Anda. Setelah menangkap life seed, saya akan dapat memindahkan semua nyawa di dunia ini sesuka hati. Beribu-ribu tahun yang kuhabiskan untuk memecahkan segel tidak akan sia-sia. Petik 2. Life seed bergetar sedikit di dahi Tang Wulin, tetapi pada saat berikutnya, Tang Wulin merasakan cincin jiwa emas-emas kelima di tubuhnya bergetar dengan cara yang tidak mencolok. 6 rumput abadi yang mengelilingi tubuhnya sebelumnya terbang keluar dari Blood Gods Great Arai secara bersamaan. Mereka mendarat di tanah keluarnya lorong abisal sebelum berakar di sana. Apa itu tadi? Apakah itu dipicu oleh keterampilan jiwa alam anak? Tidak, itu dipicu oleh stimulasi life seed. Tang Wulin dapat dengan jelas mengatakan bahwa life seed dipenuhi dengan ketakutan pada kehadiran suara yang tak terduga. Kalau tidak, itu tidak akan bereaksi dengan cara seperti itu. Makhluk macam apa itu? Apakah itu makhluk paling kuat dari pesawat abisal? Pada saat ini, Tang Wulin tidak merasakan kesedihan maupun kegembiraan di dalam hatinya karena dia tidak punya waktu untuk merenung dan mempertimbangkan. Dia mengarahkan tombak naga emas di tangannya ke jarak di bawah. Di sisi lain, hanya ada ironi dalam ekspresi Raja Hitam dan 6 Raja Abisal. Ya, benar bahwa pesawat abisal dikalahkan oleh manusia 6.000 tahun yang lalu. Meski begitu, manusia yang konyol tidak menyadari bahwa Raja Sage sedang tidur nyenyak pada saat itu bersama dengan beberapa raja tingkat tinggi lainnya. Petik 1. Kali ini, Raja Sage berharap kehancuran total umat manusia dengan segala cara, jadi bagaimana kalian semua bisa menghentikannya? Arai hebat ini sangat mampu memanfaatkan kekuatan planar, tetapi kalian semua akan menghadapi penguasa pesawat abisal kami. Petik 1. Kekuatan planar dari dunia manusia diatur secara longgar, tetapi sangat berbeda di jurang maut. Sage King adalah penguasa pesawat yang lahir setelah ribuan tahun tumpang tindih, menyatukan, dan menggabungkan energi paling murni dalam 108 lapisan pesawat abisal. Dari saat kesadarannya terbangun, seluruh pesawat abisal pasti akan bangkit kembali. Petik 1. Raja Sage bahkan tidak berkeinginan untuk naik ke wilayah mereka yang dikenal sebagai alam surgawi karena ia ingin membuat alam surgawi sendiri. Kalau tidak, Raja Sage bisa sudah menjadi dewa dengan basis budidayanya, dan dia pasti akan menjadi raja para dewa. Bagaimana mungkin manusia kecil mungil ini bisa membayangkan itu? Petik 1. Kali ini, Raja Sage tidak akan mengampuni upaya penyerangan ini untuk menjatuhkan dunia manusia, sehingga ia dapat memusnahkan setiap harapan yang mungkin dimiliki umat manusia. Petik 1. Rona hijau muncul. Hampir seketika, warnanya, penuh dengan vitalitas, muncul di setiap bidang tanah di luar seluruh bagian abisal. Dari 6 rumput abadi-abadi 100.000 tahun, rona hijau menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam satu saat, banyak tanaman bosan keluar dari salju putih murni dan menutupi seluruh pegunungan hijau. Sumber kehidupan yang tebal melonjak seperti segerombolan lebah menuju Blood Gods Great Arai. Pada saat yang sama,
Cabang-cabang mencapai tangan setiap prajurit Blood God Army tanpa suara satu demi satu. Dalam pikiran mereka, kemampuan bawah sadar mereka untuk menanamkan kekuatan jiwa mereka ke cabang-cabang terbangun. Cabang-cabang menyala ketika mereka diresapi dengan kekuatan jiwa. Blood God's Great Array telah berubah menjadi redup sebelumnya, tetapi bercahaya dalam sepersekian detik. Tidak ada keraguan bahwa Life Seed merasakan adanya bahaya sehingga butuh inisiatif untuk menyerang. Menjadi anak alam, Tang Wulin bertindak sebagai konduktor saat ia melepaskan kekuatan hidupnya tanpa ragu-ragu untuk membimbing semua sumber kehidupan di sekitarnya kepadanya. Dia bahkan tidak keberatan mengorbankan kekuatan hidupnya untuk menghasilkan lebih banyak kehidupan sehingga dia bisa menyerap energi asal dengan lebih baik. Ribuan tentara pasukan Dewa Darah terhubung bersama-sama untuk membantu mereka memasukkan kekuatan jiwa mereka ke dalam arai besar Dewa Darah sehingga barisan bisa mendapatkan kembali kejayaannya sebelumnya. Sementara itu, semua energi pinjaman dipandu ke Tang Wulin. Tang Wulin tidak akan mampu menahan jumlah energi seperti itu, tetapi masih bisa dilakukan melalui tubuhnya. Bab 1111. Perasaan menjadi dominator langit dan bumi muncul sekali lagi. Tang Wulin merasakannya lebih jelas dibandingkan dengan kejadian sebelumnya. Dia bahkan merasakan dua siluet yang agak akrab memanjat gunung dengan cepat ke arah tentara Dewa Darah. Apakah mereka? Bukankah dia Gale Sabre Demon Sima Jinchi yang mengakui kekalahannya sendiri? Orang yang mencapai penguasaan dalam Dragon Slaying Sabre. Petik 1. Dan orang lain, bukankah dia kakak-kakakku, Ahruheng yang berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan sekte tubuh? Kenapa mereka di sini? Memang, itu mereka. Petik 1. Ahruheng dan Sima Jinchi memang ada di sini. Mereka mencari Tang Wulin. Mereka memanjat gunung dari arah yang berbeda. Selama proses pendakian, mereka bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat yang memancar dari Blood God Army di kejauhan. Guru dan senior mereka pernah mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus mendaki gunung sendiri pada perjalanan pertama mereka ke Blood God Army dan tidak terbang ke sana sebagai tanda penghormatan kepada Blood God Army. Dengan demikian, mereka mendaki dengan keras dengan kemajuan lambat. Ketika, akhirnya, mereka merasakan seluruh pegunungan berguncang, mereka tidak berusaha untuk memanjat. Ahruheng bahkan mengalami longsoran salju. Pada saat ini, mereka kaget dan kagum pada saat yang sama ketika mereka melihat tanaman hijau dan pohon muda yang telah menembus salju tebal di sekitar mereka. Energi macam apa ini? Bagaimana pegunungan yang awalnya tertutup salju putih berubah menjadi hijau saat ini? Mereka mengabdikan semua upaya mereka saat mereka terus mendaki ke puncak gunung. Mereka tidak lagi peduli tentang aturan terlarang saat mereka melepaskan baju perang mereka untuk terbang. Ketika mereka akhirnya mencapai puncak gunung, mereka bisa melihat sinar 9 warna berkumpul menuju satu arah di kejauhan. Pada saat yang sama, bentangan besar sinar hijau datang bersama menuju tempat itu dari seluruh pegunungan. Mereka mengepakkan sayap mereka dengan kekuatan penuh saat mereka terbang menuju tempat kejadian. Di kejauhan, mereka sudah bisa melihat pria tangguh yang ditangguhkan dalam perisai cahaya 9 warna dengan kepala di awan dan kakinya menyentuh tanah. Ahruheng melihat tubuh besar Tang Wulin yang membengkak, sementara Sima Jinchi sedang menatap dengan tatapan terbakar pada Golden Dragon Spear yang digenggam erat di tangan kanan Tang Wulin. Mereka bisa dengan jelas melihat Tang Wulin mengangkat lengan kanannya perlahan sementara seluruh orangnya mirip dengan busur yang ditarik. Dia mengarahkan tombak naga emasnya secara akurat ke kedalaman jurang. Pada saat berikutnya, keduanya mendarat di tanah hampir bersamaan. Rasanya seperti tekanan mengerikan yang menyelimuti seluruh kubah surga. Apakah langit runtuh? Sima Jinchi dikenal karena kekerasannya dan Ahruheng karena kesombongannya. Saat ini, mereka terkejut luar biasa. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa fluktuasi energi yang terasa seperti itu dapat menyebabkan keruntuhan langit dan bumi sebenarnya berasal dari seseorang. Orang itu tidak lain adalah dia. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dia sekuat itu? Rasanya benar-benar seperti itu berasal dari ketuhanan. Mereka tidak dapat percaya bahwa situasi di hadapan mereka adalah nyata. Apa yang akan terjadi selanjutnya tidak terbayangkan. Seekor binatang buas akan bertarung dengan putus asa. Kau terlalu percaya diri. Bahkan Blood God's Great Array tidak berhasil melindungi suara yang dalam yang menggema melalui seluruh pegunungan tepat ke Fire Basin. Mereka menyaksikan dengan ketakutan ketika langit melengkung. Tampaknya langit akan runtuh. Lalu, semuanya membeku.
Setiap awan hancur secara diam-diam pada saat ini untuk mengungkapkan langit biru yang jelas tapi sedikit bengkok. Mereka hampir terengah-engah. Sepertinya hanya perlu sepersekian detik sebelum mereka hancur dan benar-benar dikeluarkan dari dunia ini. Bentangan besar tanaman hijau di sekitarnya dihancurkan sebelum diubah menjadi sinar hijau yang berkumpul ke arah tertentu. Ketakutan. Ketakutan adalah apa yang dirasakan Tang Wulin memancar dari Life Seed. Rasa takut terasa seperti saat bibit pesawat itu bertemu dengan Life Seed. The Life Seed merasa takut akan dirugikan oleh makhluk yang tidak dikenal itu. Sebenarnya apa itu? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Namun, ketakutan sama sekali tidak muncul di hatinya. Jalan raja yang telah dia pahami sebelumnya bertahan di kedalaman hatinya sementara inti naga dan inti jiwa berdenyut dengan hebat. Jika ini adalah akhir dari diriku hari ini, aku pasti akan menggunakan percikan api hidupku untuk menyalakan suar yang paling sempurna di saat terakhir ini. Petik 1. Boom, nyala api keemasan muncul dari sekeliling Tang Wulin dengan tiba-tiba. Dia tidak keberatan sedikit pun ketika dia menghadapi lawan yang bahkan Life Seed takut. Dia menyalakan api kehidupannya. Ketika dia menyaksikan darah 9 menyalakan api kehidupannya untuk melindungi arai besar Dewa Darah, itu membuat darahnya mendidih. Darah 9 bersedia mengorbankan dirinya untuk perlindungan umat manusia, untuk orang-orang yang ia cintai. Demikian pula, untuk kehidupan jutaan orang, apalagi yang bisa dia lakukan selain mengorbankan hidupnya. Tombak naga emas tampaknya merasakan Tang Wulin yang menyulut api kehidupannya. Aura keturunan Raja Naga Emas tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan intens. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memindahkan energi intens di dalam tubuhnya untuk mendorong melawan lapisan ke-11 dari segel Raja Naga Emas tanpa ragu-ragu. Waktu adalah esensi sekarang. Life Seed tidak menyia-nyiakan usaha untuk menggerakkan semua energi. Bagaimana dia bisa tetap berhati-hati? Tiba-tiba, ledakan keras terdengar di dalam tubuhnya. Dari harapan Tang Wulin, energi esensi darah yang sangat besar tidak pecah sebagai gelombang yang menggelora seperti di masa lalu ketika ia memecahkan segel lapisan ke-11 Raja Naga Emas. Kali ini, fluktuasi esensi darah lebih seperti sungai yang membasahi seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Sisik muncul di wajah Tang Wulin untuk pertama kalinya. Pupil matanya berubah menjadi celah sempit saat dia tiba-tiba mengeluarkan raungan naga pemberani yang belum pernah terdengar sebelumnya. Segera setelah raungan naga, langit yang bengkok kembali normal. Semua energi yang Tang Wulin bergerak untuk sementara menangkal aura Sage King Abyssal pada saat ini. Hah! Raja Sage mengeluarkan napas lembut. Tepat pada saat itulah tanah yang disegel di kedalaman jurang meledak dengan ledakan keras. Makhluk seperti tangan bosan. Itu adalah tangan besar seputih giok yang dipoles. Ada 7 jari di tangan tetapi pembuluh darah tidak ada di lengan. Tidak ada timbangan juga. Permukaannya putih bersih seperti batu giok. Saat itu muncul, pola di sekitar segel hancur inci demi inci. Itu membuat seluruh Blood Gods Grid Array bergoyang hebat. Tang Wulin berteriak keras. Selanjutnya, ia memasukkan setiap ons energi ke dalam tubuhnya tanpa ragu sedikit pun. Energi yang berasal dari Douluo Plane, Life Seed, aura garis keturunannya sendiri, kekuatan jiwanya, dan setiap energi lain yang dipinjam dimasukkan bersama-sama ke dalam tombak naga emasnya tanpa syarat apapun. Tombak naga emas sepertinya menjadi hidup. Itu berubah menjadi naga emas yang panjangnya 100 meter tiba-tiba dan turun dengan berani untuk meledakkan tangan putih besar itu. Di mana tombak naga lewat, percikan cahaya yang dibentuk oleh Blood Gods Grid Array mendapatkan kembali kemegahannya sebelumnya dan dinyalakan dengan kecemerlangan yang paling cemerlang. Pada saat yang tepat ini, tentara pasukan Dewa Darah dan 9 Dewa Darah Batalion Dewa Darah semuanya melepaskan energi mereka. Mereka semua sadar bahwa jika serangan mereka gagal untuk melawan jurang, maka, itu akan menjadi saat kehancuran bagi seluruh tentara Dewa Darah. Mereka hampir tidak ragu-ragu ketika mereka mengerti bahwa mereka mungkin melawan teror dengan melepaskan energi mereka ke isi hati mereka. Dia meluncurkan langkah ke-8 dari Golden Dragon Nine Moves, Final Stake. Tang Wulin akhirnya memahami langkah besar lain yang benar-benar miliknya selama masa kritis ini. Dia telah mewarisi kemampuan Old Tang dalam Tousan menuduh Fingers, tetapi jalan raja dan pasak terakhir benar-benar miliknya. Bab 1112 banding 1112. Bagi Tang Wulin,
1000 tuduhan jari mirip dengan ramuan yang ditambahkan untuk meningkatkan kemanjuran obat. Di sisi lain, jalan raja dan pasak terakhir adalah ciptaannya sendiri dari melakukan penelitian menyeluruh tentang gaya bertarungnya yang gigih. Itu adalah jalannya. Dia akhirnya menemukan jalannya. Namun, dia dihadapkan oleh dominator dari seluruh pesawat pada saat yang tepat ini. Tidak ada suara keras. Itu adalah momen kebenaran antara naga emas, yang memiliki aura megah yang menyimpan harapan semua orang dan benih kehidupan yang menakutkan, dan tangan 7 jari yang besar. Semua orang tercengang. Mereka menyaksikan ketika tangan 7 jari meraih tombak naga emas pada waktu yang diperlukan untuk membalikkan telapak tangannya. Tangan itu bermain-main dengan tombak seolah-olah sedang memegang ular kecil. Seolah-olah kekuatan di dalam tombak naga emas langsung disegel oleh tangan sehingga tidak mungkin tombak bisa melepaskan energinya. Tatapan semua orang terpaku. Mereka kewalahan dengan rasa putus asa. Kamu akan mati. Suara dingin sedingin es itu melemparkan lapisan es di atas putih pucat di sekelilingnya. Tombak naga emas ditarik dengan kecepatan kilat dan kembali ke Tang Wulin secara instan. Jika bukan karena membunuhnya, mengapa Raja Sage membayar harga tinggi muncul di tubuh aslinya sebagai penguasa pesawat abisal? Mengapa ada kebutuhan untuk bersusah payah sehingga mengakibatkan kerusakan besar pada energi asal pesawat abisal? Sebagai target abisal Sage King, persepsi akal Tang Wulin telah tumbuh akut. Dia merasakan ruang di sekelilingnya runtuh. Kekuatan planar yang melindunginya pada awalnya tampaknya telah sepenuhnya diusir meninggalkannya dalam isolasi yang lengkap. Hanya Life Seed yang tersisa untuk melepaskan sumber hidupnya dengan marah dalam upaya untuk melindunginya. Namun, semuanya tampak sia-sia sekarang. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi musuh seluruh dunia. Segala sesuatu dari atas langit dan dari bawah tanah menekannya. Segalanya datang dengan cara yang begitu cepat, namun lambat dalam persepsinya. Seolah-olah seluruh orangnya menjadi lamban. Kekuatan macam apa ini? Tang Wulin tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, bahkan ketika dia menghadapi badai penghancuran peringkat God Killer dilepaskan oleh amunisi jiwa tetap peringkat 20. Seluruh ruang di sekitarnya runtuh tetapi Sage King tampaknya juga menanggung sesuatu. Tangan 7 jari besarnya telah berubah menjadi 9 warna. Sebagai penguasa pesawat abisal, tubuh sejatinya secara alami perlu menahan perlawanan gila seluruh pesawat. Namun, Raja Sage masih datang tanpa ragu-ragu. Satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh Tang Wulin, pria yang benar-benar bisa mengancam keberadaan pesawat abisal di masa depan. Rencana Raja Sage adalah melakukan apapun yang diperlukan. Ketika dia merasakan benih kehidupan di dalam tubuh Tang Wulin, dia menjadi lebih bersemangat. Jika dia bisa menjarah Life Seed milik pesawat Douluo Kontinen, maka akan lebih mudah baginya untuk melahap seluruh Douluo Kontinen di masa depan. Benih kehidupan adalah inti dari keberadaan sebuah pesawat. Tombak naga emas ada di depannya, tetapi Tang Wulin tidak berdaya. Dia tidak takut, meskipun sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Desahan samar muncul di lorong abisal tiba-tiba. Desahannya terdengar cukup lembut. Meskipun demikian, semua orang mendengarnya dengan jelas termasuk Raja Sage Abisal, Tang Wulin, Zhang Huanyun, dan juga Dewa Darah yang tersisa yang terlibat dalam barisan. Desahan memenuhi ruang, yang hampir membeku, dengan vitalitas sekali lagi. Sebuah tangan kulit yang adil muncul di hadapan Tang Wulin untuk dengan lembut meraih tombak naga emas, yang dekat seolah-olah itu adalah mainan. Sama seperti tangan meraih tombak naga, lapisan sisik halus dengan ujung melingkar menutupi tombak. Setelah jeda sesaat, tombak naga emas bersinar terang dengan cahaya keemasan seolah-olah itu telah berjuang bebas dari belenggu dan jatuh ke tangan yang halus. Beraninya kamu menantang pesawat Douluo. Suara dingin tapi agak menyenangkan bergema di lorong abisal. Ada orang lain yang berdiri di samping Tang Wulin. Dia mengenakan armor perang emas putih yang ditutupi dengan sisik melingkar. Sepasang sayap naga raksasa menyebar di belakang punggungnya yang melengkapi baju tempur Dragon Moon Tang Wulin. Salah satu tangannya memegang Tang Wulin sementara yang lain meraih tombak naga emas. Sementara itu, seluruh Blood Gods Great Array mengalami transformasi yang dapat menurunkan langit dan bumi ketika dia muncul. Sinar 9 warna yang beredar sebelumnya tiba-tiba meluas 10 kali lipat sebelum berubah menjadi sinar raksasa dari pilar cahaya 9 warna yang melonjak ke langit. Pilar cahaya melonjak lurus hingga setidaknya 10.000 meter ke langit.
Cahaya yang tak terhitung dari semua warna melonjak dari dekat dan jauh. 9 Dewa Darah merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Mereka menemukan dengan takjub bahwa arai besar darah dewa telah melepaskan diri dari kendali mereka. Pada saat yang sama, aura arai yang hebat itu terangkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Siapa kamu? Itu tidak mungkin. Tidak ada dominator yang mengendalikan pesawat ini. Siapa kamu saat itu? Suara Raja Sage terdengar dalam dan geram tetapi juga penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu tidak tahu karena pengetahuanmu yang terbatas dan informasi yang minim. Hanya karena kamu tidak tahu itu tidak berarti itu tidak ada. Itu adalah suara wanita yang sama sekali tidak terdengar ceria. Bahkan, itu melankolis. Pada saat berikutnya, sinar 9 warna turun dari langit dan menjerat tubuhnya serta Tangulin. Kedua tubuh menyatu dengan sempurna dan disaksikan oleh semua orang yang hadir. Tubuh mereka berkembang di mana semua kekuatan planar menjadi bagian dari tubuh mereka. Bahkan tombak naga emas digulung dengan naga perak sebelum dengan cepat berubah menjadi 9 warna dengan aura bergelombang. 9 naga berwarna 9 meletus dengan sombong yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh bagian abisal dinodai dengan 9 warna sementara garis-garis arai hancur sebelumnya muncul sekali lagi. Apakah jurang kecil itu melepaskan keindahannya juga? Suara perempuan yang sedingin es terdengar sekali lagi. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi War Goddess 9 warna yang muncul di udara sementara baju zirahnya melebihi kisaran normal armor perang. Bayangan naga raksasa 9 warna besar tergantung di belakangnya. Orang-orang di tempat itu tampaknya ingin menyembah naga raksasa 9 warna itu seolah-olah itu adalah pusat dunia. Sinar 9 warna berkilauan. Pada saat berikutnya, siluet Dewi Perang sudah tiba di depan tangan besar 7 warna. Tombak menembus dengan kecepatan kilat. Begitu dia menusuk tombak ke depan, band cahaya 9 warna langsung bermunculan dari lingkungan dan menyatu ke tombak. Pola yang luar biasa dan rumit muncul di bawah kakinya. Bagian abisal bergetar hebat sementara langit berubah total menjadi 9 warna saat ini. Setiap jenis elemen meledak dengan sukacita. Seolah-olah energi asal di seluruh benua Douluo telah berkumpul di tempat ini. Suara menusuk, mendesis terdengar. Suara ledakan tremor yang berbeda dan dalam bergema di lorong itu. Tangan 7 jari raksasa mundur dari tremor sementara tombak naga 9 warna menusuk ke depan berulang kali. Setiap tusukan menusuk ke tangan dan semakin menodainya dengan pancaran 9 warna sedemikian rupa sehingga menarik dengan mantap. Siapa yang mengira bahwa adegan dramatis akan terjadi? Siapa perempuan dalam baju besi pertempuran perak? Dari mana asalnya? Mengapa armor perangnya terasa seperti armor perang 3 kata, namun mampu berkembang dengan sangat cemerlang dalam arai besar darah dewa? Bab 1113 banding 1113. Sage King seharusnya menjadi penguasa dari pesawat abisal. Dia sangat ditekan pada saat ini sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Ini adalah kekuatan ketuhanan. Bagaimana kamu bisa memiliki itu? Suara Sage King mengandung, terkejut dan marah. Apalagi selain kekuatan ketuhanan yang bisa menekan auranya sebagai penguasa pesawat abisal. Suara perempuan yang sedingin es mendengus ketika tombak naga 9 warna itu tiba-tiba berhenti sejenak. Transformasi Dewa Naga. Transformasi kedua, kepemilikan Dewa Naga. Aura yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Itu luas dan kuno ke titik kesempurnaan. Pada saat ini di seluruh benua Douluo, hampir semua pusat kekuatan gelar Douluo mengangkat kepala dan memandang ke langit. Tidak hanya untuk pembangkit tenaga listrik dari Douluo kontinen, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik dari Do Spirit kontinen dan Star Luo kontinen juga merasakan hal yang sama. Sosok buas berlari liar di dataran tanpa batas. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu ketika dia tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang kasar menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Tiba-tiba dia berlutut dengan satu lutut di tanah. Auranya yang begitu gagah sebelumnya senyap seperti jangkrik musim gugur pada saat ini. Di dalam hutan besar di kejauhan, beberapa siluet secara bersamaan muncul di udara. Setiap orang memiliki ekspresi kaget yang tak tertandingi di wajah mereka. Seorang pria parubaya dengan rambut hitam dan seikat rambut emas yang secara alami mengambang di sekitarnya muncul. Ekspresi wajahnya berubah menjadi ekspresi yang sangat bersemangat. Ini berhasil. Yang mulia telah berhasil. Apakah dia benar-benar terbangun? Ini.
Di markas Spirit Pagoda, Master Spirit Pagoda berjalan ke depan jendela dengan kecepatan kilat untuk menatap ke kejauhan. Sebagai limit Douluo, dia bisa merasakan ini lebih jelas. Bagaimana itu mungkin? Kekuatan sejauh ini seharusnya tidak ada di dunia ini sama sekali. Kecuali jika itu adalah seseorang yang mampu maju ke ketuhanan. Bukankah realem surgawi sudah menghilang? Mungkinkah alam surgawi kembali? Petik 1. Ledakan. Dari bagian dalam lorong abisal, pilar cahaya 9 warna melonjak ke ketinggian tinggi. Blood God's Great Array mekar dengan kecemerlangan panas terik. 9 dewa darah diledakkan oleh getaran. Namun, mereka hanya bisa merasakan energi asal membersihkan tubuh mereka saat mereka berjemur dalam sinar 9 warna. Bahkan tentara pasukan Dewa Darah di tempat kejadian bisa merasakan manfaat yang dibawa oleh energi asal yang kental itu. Hampir setiap orang dapat merasakan dengan jelas basis budidaya mereka yang meningkat dalam baptisan ini. Ini hanyalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tampak jelas seperti itu. Pertarungan hari ini bisa digambarkan dipenuhi dengan belokan dan belokan. Setiap kali mereka berpikir bahwa mereka tidak berdaya, mereka selalu dapat menemukan jalan. Aku akan kembali. Kamu tidak akan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan planar setiap kali. Suara yang dalam kehilangan amarahnya tetapi dipenuhi dengan ketegasan yang tidak biasa. Tangan besar 7 jari tiba-tiba menekuk jari tengahnya untuk mengibaskan siluet 9 warna. Siluet 9 warna didorong oleh tremor. Pada saat berikutnya, tangan besar itu terbuka dan meraih beberapa raja abisal termasuk raja hitam terkemuka saat tiba-tiba mundur kembali ke kedalaman lorong. Cahaya 9 warna menyapu dalam sekejap. Segel yang rusak sebelumnya tertutup dengan sendirinya dengan segala macam rune rumit yang dicap di atasnya untuk menutup dan menekan jurang maut sekali lagi. Di mana saya? Tang Wulin bingung dengan segala sesuatu di sekitarnya. Dia berada di dunia yang dipenuhi dengan cahaya 9 warna. Segala sesuatu di sekitarnya tampak ilusi dan tidak nyata. Hanya beberapa saat yang lalu dia bisa dengan jelas merasakan hidupnya hampir mencapai akhir dan dia akan hancur. Seolah-olah seluruh keberadaannya akan binasa. Namun di saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan aura dan suara yang paling akrab baginya. Ingatannya tentang wanita itu tidak akan pernah pudar. Setelah kebosanan sesaat, ekspresi yang sangat aneh mengambil alih wajahnya. Itu dia. Namun, dia. Tang Wulin merasa segala macam emosi mengerumuninya saat dia ditangguhkan dengan linglung. Double Champion King, sensasi kekuatan surga dan bumi, pesawat abisal semuanya tampak jauh dari dia. Pada saat ini hanya ada bayangan itu di benaknya. Siapa sebenarnya kamu? Gumam Tang Wulin pada dirinya sendiri. Kenapa kamu melakukan itu? Tanya suara perempuan yang marah itu. Itu adalah ruang yang sama dari 9 warna tetapi tidak ada Tang Wulin di dalamnya. Dua siluet berdiri 10 meter terpisah saling berhadapan. Salah satu dari mereka bertanya dengan marah. Jika Tang Wulin ada di sana, dia pasti akan terkejut setelah mengenali identitas mereka. Gu Yue, mengapa? Katakan padaku, kenapa kamu melakukan itu? Kamu akan mati karenanya. Bagaimana kamu bisa menyalakan api jiwamu untuk memicu dewa-dewa naga dengan paksa? Sama sekali tidak perlu kamu lakukan jadi. Jika kamu hanya menjaganya dengan kuat, Abyssal Sage King mungkin belum tentu bisa keluar dari jurang. Kekuatan planar hanya akan semakin melemahkannya. Petik 2. Gu Yue menatapnya saat dia diam-diam bertanya dari sisi yang berlawanan. Bibir Gu Yue tersenyum lega. Gadis kecil bodoh, bukankah kamu sudah menemukan jawabannya? Sejak awal, akulah yang kalah. Namun aku tidak kalah darimu, aku kalah darinya. Di satu sisi, ada orang-orang kita yang sudah hampir punah. Di sisi lain adalah pria yang kucintai. Aku bahkan tidak tahu apakah aku manusia atau Raja Naga Perak. Kamu dan aku berbagi tubuh sehingga kamu harus menjadi bisa merasakan siksaan yang saya derita. Petik 2. Aku ingin melarikan diri sehingga aku tidak harus menyembunyikan untuk mendapatkan kembali ingatanku. Aku memanggilnya, Bapak, berulang-ulang hanya supaya aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Agar aku bisa mengawasinya saat dia menjadi lebih kuat. Namun, saya tahu bahwa jika ini terus berlanjut, karena perbedaan dalam ideologi kita akan berdiri di sisi yang berlawanan tidak peduli apapun. Target saya adalah untuk menghancurkan semua umat manusia. Namun, saya tidak mungkin tahan untuk bunuh dia. Petik 2.
Aku yakin Ditian dan yang lainnya sudah merasakannya sejak awal. Aku memperhatikan perubahan emosi mereka setiap kali aku menyebut-nyebutnya. Aku khawatir tidak butuh waktu lama sebelum mereka bertindak. Di sisi lain, kita jauh dari mendapatkan kembali puncak yang kita miliki saat itu. Itu pilihan yang sulit. Aku tidak bisa mengkhianati klan kita. Misiku adalah mengembalikan garis keturunan binatang buas kami, namun aku tidak mau menghadapi kekasihku. Aku tidak akan menunggu sampai hari ini jika aku memiliki kemampuan untuk membunuh jadi, aku hanya bisa memilih untuk melarikan diri selamanya. Aku memicu dewa-dewa naga untuk secara paksa memberikan segel keseluruhan ke petikan abisal. Tidak mungkin bagi Sage King Abisal untuk menerobos petikan abisal di masa depan tanpa upaya bernilai ribuan tahun. Jiwaku telah dinyalakan dan tidak mungkin untuk apinya akan padam, jadi aku pasti akan dilahap oleh dewa. Ada lebih dari hanya aku dan jiwaku dalam tubuh kita. Ada juga kau dan hubunganmu dengannya lebih murni. Kau seperti manusia Anda secara alami dapat mengambil keputusan tanpa saya. Anda tidak pernah mengalami dunia Beast Soul. Dengan demikian, Anda dapat bersamanya tanpa memiliki hambatan psikologis. Bukan masalah baginya untuk melindungi dirinya dengan kemampuannya sekarang selain milik kita. Petik 2. Tolong izinkan aku untuk melarikan diri. Aku berharap kalian berdua baik-baik. Jaga dia. Suara Gu Yue tampaknya lebih rileks sementara bayangannya mulai berubah ilusi. Bisakah kamu tahan untuk melakukan itu? Tiba-tiba Naer bertanya dengan suara dingin. Tubuh Gu Yue bergetar sekali lagi membuat siluet ilusinya mengembun lagi. Sedikit rasa pahit muncul di wajahnya. Aku tidak tega melakukannya, tetapi apalagi yang bisa kulakukan? Kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Naer menarik napas dalam-dalam. Terima kasih atas kedermawananmu, tetapi aku tidak menginginkannya. Orang yang dia cintai bukanlah aku, tetapi kamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak, kamu. Dua siluet bertepatan dalam sepersekian detik. Sinar 9 warna menarik ke dalam. Segalanya tampak langsung tenang. Tang Wulin kehilangan hitungan berapa lama sebelum dia bangun dari tidur nyenyak. Ingatan terakhirnya adalah proses cahaya 9 warna menjadi redup dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, dia tenggelam dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Kata, bab 1113/1113. Sage King seharusnya menjadi penguasa dari pesawat abisal. Dia sangat ditekan pada saat ini sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Ini adalah kekuatan ketuhanan. Bagaimana kamu bisa memiliki itu? Suara Sage King mengandung, terkejut dan marah. Apalagi selain kekuatan ketuhanan yang bisa menekan auranya sebagai penguasa pesawat abisal. Suara perempuan yang sedingin es mendengus ketika tombak naga 9 warna itu tiba-tiba berhenti sejenak. Transformasi Dewa Naga. Transformasi kedua, kepemilikan Dewa Naga. Aura yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Itu luas dan kuno ke titik kesempurnaan. Buat teman-temanku yang baru gabung, benua Douluo, bisa cek di playlist semua urusan videonya, gelar Douluo mengangkat kepala dan memandang di playlist channel ini. Tidak hanya untuk pembangkit tenaga listrik dari Douluo kontinen, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik dari Do Spirit kontinen dan Star Luo kontinen juga merasakan hal yang sama. Dia duduk di sana berlari liar di dataran dan terus menunggu dengan tenang. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu ketika dia tiba-tiba berhenti. Di tengah, wajahnya yang kasar menunjukkan ekspresi yang sangat dibunuh oleh Wang Xian. Tiba-tiba dia berlutut dengan satu lutut di tanah. Kekuatan kerangka iblis ini terlalu gagah sebelumnya panemnya tidak besar. Buah pemurnian darah ketiga tumbuh dengan cepat. Di dalam hutan besar di kejauhan, dipancarkan oleh beberapa siluet secara bersamaan muncul di udara. Jika Wang Xian tidak cukup percaya diri ekspresi kaget, dia tidak akan berani di wajah mereka. Seorang daya parubaya dengan rambut hitam dan seikat rambut emas yang secara alami mengambang di sekitarnya muncul. Wang Xian duduk bersila. Ekspresi wajahnya berubah menjadi ekspresi yang sangat bersemangat. Dia buru-buru membuka matanya dan mengamati sekelilingnya. Apakah ruang di sekelilingnya benar-benar terbangun? Pada saat ini, dia benar-benar berada di lautan darah. Master Spirit Pagoda berjalan ke depan jendela dengan kecepatan kilat untuk menatapnya tampak serius.
Bagaimana situasinya? Dia bisa merasakan ini sekelilingnya dengan mata naganya. Bagaimana itu ekspresinya tidak sedap dipandang. Sejauh ini seharusnya dia tidak memperhatikan situasi di sekitarnya dan tiba-tiba ditarik ke ruang adalah seseorang yang mampu maju ke ketuhanan. Ini agak mirip dengan bukankah realem surgawi sudah menghilang? Raja Naga, mungkinkah alam surgawi kembali? Ini adalah domain khusus dari binatang buas yang sunyi. Dari bagian dalam mereka yang memiliki domain cahaya 9 warna melonjak ke ketinggian tinggi. Menjadi penguasa alam semesta tingkat 3 mekar dengan kecemerlangan panas terik. Aku atau 9 dewa darah diledakan oleh yang cerah mengamati sekeliling. Mereka hanya bisa merasakan energi asal membersihkan tubuh mereka saat mereka berjemur dalam sinar 9 warna. Air menunjukkan ekspresi tentara pasukan dewa darah di tempat kejadian bisa merasakan manfaat yang dibawa oleh energi asal yang kental itu. Begitu dia membunuhnya dan melahapnya, setiap orang dapat merasakan dengan jelas dikembalikan ke mereka yang meningkat dalam baptisan ini. Bisakah kamu hanyalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya? Wang Xia menyipitkan matanya sedikit dan bertanya. Pertarungan hari ini bisa digambarkan dipenuhi dengan belokan dan air mengamati sekelilingnya. Setiap kali mereka berpikir bahwa mereka tidak berdaya, pikiran mereka selalu dapat menemukan jalannya. Sosok roh akan kembali. Kamu tidak akan memiliki kemampuan kehidupan terakhir kekuatan planar ditambah dengan terobosan Wang Xia. Suara yang dalam kehilangan amarahnya tetapi dipenuhi dengan ketegasan yang tidak biasa. Itu sudah pulih. Tangan besar menyerap cairan tiba-tiba menekuk jari tengahnya lebih kuat dalam siluet 9 warna. Terutama dalam hal 9 warna didorong oleh teman-temanku yang baru gabung. Berikutnya, bisa cek di playlist itu terbuka dan meraih beberapa raja abisal termasuk raja hitam di playlist channel ini. Tiba-tiba mundur kembali ke kedalaman lorong. 1114 banding 1000 warna menyapu dalam sekejap. Langit-langitnya sama seperti tertutup dengan sendirinya dengan segala macam ketidaknyamanan yang bagian manapun dari tubuhnya dan menekan jurang maut sekali lagi. Merasakan kehadiran tubuhnya. Di mana saya? Dia memutar kepalanya ke sisi bawah sadar tepat pada waktunya untuk berada di dunia yang dipenuhi dengan cahaya 9 warna. Itu adalah segala sesuatu di sekitarnya tampak ilusi dan tidak nyata. Hanya beberapa saat yang lalu dia bisa dengan jelas merasakan hidupnya hampir mencapai akhir dan dia akan hancur. Apakah itu karena aku terlalu lelah untuk berpartisipasi dalam kompetisi namun kemarin? Di saat berikutnya, aku tidur dia tiba-tiba merasakan aura dan suara yang paling akrab baginya. Semuanya terasa terlalu tidak realistis. Wanita itu tidak akan pernah pesawat abisal dan dia bahkan telah menjadi inti dari ekspresi yang sangat aneh mengambil alih wajahnya. Dia memindahkan energi asal untuk bertarung melawan jurang maut dan akhirnya pesawat abisal segala macam emosi yang merumuninya saat dia ditangguhkan dengan lindung. Lalu dia muncul. Double Champion King, dia tidak bisa menahan tawa surga dan dia menggelengkan kepalanya. Abisal semuanya itu tampak jauh dari dia. Bagaimana pada itu bisa terjadi? Hanya ada bayangan semuanya itu begitu tidak realistis. Siapa sebenarnya kamu? Dia berdiri ketika dia tertawa pada dirinya sendiri. Dia baru saja akan mengambil mantelnya dan melakukan itu. Tetapi tangannya dengan kakuan yang marah di udara. Itu adalah ruang yang sama dari 9 warna tetapi tidak ada tanpa dia sadari, jantungnya mulai berdetak lebih cepat sementara tangannya mulai saling berhadapan. Dia tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan memutar nomor yang paling dikenalnya. Jika Tanggulin ada di sana, dia pasti akan terkejut setelah mengenali identitas mereka. Terdengar. Tidak ada yang mengangkat telepon. Katakan dia menolak untuk kenapa kamu melakukan memutar nomor kamu itu akan mati karenanya. Bagaimana kamu bisa menyalakan api jiwamu untuk memicu dewa-dewa naga dengan paksa? Tidak ada yang mengangkat sama sekali tidak perlu kamu lakukan jadi. Tiba-tiba kamu hanya menjaganya dengan tiba-tiba berlari ke arah luar, mungkin belum tentu bisa keluar dari kamarnya. Kekuatan planar hanya berlari untuk beberapa langkah ketika dia bertemu seseorang secara langsung. Menatapnya saat dia diam-diam bertanya dari pilihan selain berhenti berjalan. Bibir Gu Yue tersenyum lega. Gadis kecil bodoh awalnya memiliki sikap yang sangat membosankan terhadap Tanggulin. Sejak awal ada emosi dalam percakapannya dengannya. Namun aku tidak kalah darimu. Dia juga orang yang memiliki pertukaran paling sedikit dengan Tanggulin. Ada orang-orang kita yang sudah hampir punah. Namun kali ini, di sisi lain adalah pria yang kucintai. Melihat Tanggulin. Aku bahkan tidak tahu apakah aku manusia atau raja naga perak. Kamu sudah bangun dan aku berbagi tubuh sehingga kamu harus menjadi bisa merasakan siksaan yang saya derita. Darah dua membungkuk padanya untuk memberi hormat saat dia berbicara. Aku tidak harus menyembunyikan untuk mendapatkan kembali ingatan. Senior Darah Dua, aku memanggilnya kamu lakukan berulang-ulang ketika Darah Dua berdiri tegak menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Aku benar-benar berterima kasih padamu saat dia menjadi lebih kuat. Satu putra. Namun, tidak peduli seberapa keras jika ini terus berlanjut pada hari-hari karena perbedaan dalam ideologi orang yang paling akan berdiri di sisi yang berlawanan. Aku tidak peduli karena kamu menyelamatkan hidupnya daripada menghancurkan semua umat manusia. Bagaimana saya tidak bisa berterima kasih? Saya tidak mungkin selain itu bunuh dia. Saya juga berterima kasih kepada Anda atas nama prajurit yang lainnya sudah merasakannya sejak awal.
Anda menyelamatkan semua orang dan mereka adalah pahlawan sejati pasukan. Aku khawatir tidak butuh waktu lama sebelum mereka menyelamatkan darah 9. Di sisi lain, jadi kita jauh dari mendapatkan kembali puncak yang kita miliki saat itu. Dengan linglung. Itu pilihan yang dia masih tidak percaya untuk waktu yang singkat kita. Ingatan dalam benaknya secara bertahap garis keturunan binatang buas kami. Namun aku mulai mau menghadapi ketika rasa takut yang sulit dijelaskan menunggu sampai dalam hati jika aku memiliki kemampuan segala sesuatu yang lain tidak masalah. Aku hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Pada akhirnya, orang yang muncul adalah dia. Aku memicu dewa-dewa naga untuk secara paksa memberikan senior darah 2 kepetikan Tolong katakan padaku bahwa itu tidak hanya mungkin bagi Sage King Abyssal untuk menyelamatkan situasi kritis di masa depan. Tidak ada wabah di pesawat bernilai ribuan tahun. Raja-raja Abyssal tidak pecah meterai atau menyerang dan tidak mungkin kita tidak menyalahkan mereka pada akhirnya. Jadi aku pasti akan dilahap oleh dewa. Petik 2. Ada lebih dari hanya aku dan jiwaku dalam tubuh kita. Ada juga kau dan hubunganmu dengannya lebih saja. Kau seperti manusia Anda secara alami dapat berlari keluar dengan langkah besar dengan Anda tidak pernah mengalami dunia itu semua salju dingin di luar dengan salju yang turun Anda dapat bersamanya tanpa memiliki hambatan. Namun begitu dia berlari keluar, bukan masalah baginya untuk melindungi dirinya dengan kemampuannya sekarang berdiri dengan arogan di puncak gunung yang tertutup salju putih. Tolong izinkan aku untuk melarikan diri. Sudah layu dengan waktu karena tidak dapat beradaptasi dengan cuaca dingin yang pahit. Suara gue tampaknya lebih rileks sementara bayangannya mulai berubah ilusi. Kemudian, bisakah kamu tahan untuk melakukan peristiwa itu benar-benar terjadi? Bertanya dengan suara dingin. Sebenarnya ada. Tubuh gue bergetar sekali lagi membuat memandang segala sesuatu di luar dengan tatapan sedikit rasa pahit muncul di wajahnya. Aku tidak tega melakukannya, yang paling ia takuti dan apalagi yang tidak akan terjadi. Masih kita tidak ditakdirkan untuk dia bersama. Sudah mendapatkan kembali menarik napas dalam-dalam. Bahkan bisa jadi dia sudah mendapatkan kembali ingatannya sejak tidak menginginkannya. Dia sekali lagi yang dia cintai bukanlah aku ketika aku dalam bahaya. Aku tidak akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tidak, begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membimbing dalam sepersekian detik. Sinar 9 warna menarik ke dalam. Segalanya tampak langsung dia memanggil kata-kata, transformasi dewa naga berapa lama sebelum dia bangun dari naga surgawi. Ingatan terakhirnya adalah proses cahaya 9 warna menjadi redup dan menghilang tanpa jejak. Kenapa dia meninggalkanku? Kemudian, petik 1. Dia tenggelam dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Di mana dia?